Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan petualangan Qin Mu dan Xin An di Lembah Dewa Jatuh. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qin Mu telah membuat cangkir teh meledak ketika dia kehilangan kendali emosinya sendiri. Yan Er mengeluarkan shawl, dengan lembut menyeka noda air di wajahnya. Di ujung jari Qin Mu, sebuah token berputar dengan kecepatan tinggi, perlahan-lahan melambat. Token itulah yang menarik perhatian Yang Mulia Yu. Qin Mu mengabaikan perhatian yang didapatnya. Yang Mulia Yu, yang muncul dari peti mati secara alami tidak mungkin Lan Yutian yang asli. 1.000.000 tahun yang lalu, Lan Yutian telah binasa, jiwanya bubar. Qin Mu telah merekonstruksi tubuh jasmaninya, memulihkan fungsi tubuhnya, dan menyembuhkan lukanya. Setelah itu, Qin Mu telah memalsukan sebuah peti mati, menyerahkannya kepada Yang Mulia Yu untuk disimpan di lokasi tersembunyi di Youdu. Itu hanya beberapa tahun yang lalu ketika Qin Mu menghidupkan kembali Yang Mulia Yu, yang kemudian mulai mengikutinya berkeliling. Saat ini, Yang Mulia Yu sedang belajar di Li River Academy di bawah bimbingan pribadi Jagal. Yang Mulia Yu, di depan matanya memiliki sosok dan fisik yang sempurna sebagai gantinya, dia begitu sempurna sehingga dia tidak tampak seperti manusia. Dia menyerupai Yang Mulia Yu yang tak tertandingi dan menarik perhatian yang pertama kali bertemu Qin Mu di pertemuan kolam giok. Hanya satu Yang Mulia Yu yang ada di dunia ini. Kemungkinan bahwa guru surgawi-surgawi telah mengambil tanda Yang Mulia Yu dari puncak paviliun penjaga dan menggunakan senjata surgawi ciptaan surgawi untuk menciptakan Yang Mulia Yu yang mulia yang telah muncul tiba-tiba dari peti mati. Qin Mu menyipitkan matanya, tatapannya menurun ke tanda yang secara bertahap berhenti. Jika orang itu hidup kembali, dia tidak akan begitu hati-hati. Lagi pula, dia juga yang mulia. Oleh karena itu, Yang Mulia Yu, ini hanya dapat diciptakan oleh surga menggunakan senjata ilahi penciptaan sebagai percobaan untuk menguji teknik surgawi-surgawi. Makhluk yang mendirikan sistem penanaman harta ilahi dan sistem penanaman istana celestial sebenarnya telah menjadi subjek uji dari yang lain. Akhirnya, token terhenti, tetap tegak di ujung jarinya. Sisi token yang diukir dengan karakter berbalik untuk menghadapi Yang Mulia Yu. Tatapan Yang Mulia Yu ini jatuh ke token. Karakter yang dipahat di atasnya adalah satu karakter, Mu. Dia melihatnya dengan jelas sebelum mengangkat tatapannya hanya untuk bertemu dengan tatapan terang dan marah Qin Mu sendiri. Yang Mulia Yu tersenyum tipis. Sudah lama. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, kemarahan di matanya menghilang. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan token menghilang. Sambil berdiri, dia berkata, "Sungguh, sudah lama. Anda dari surga luar angkasa, bagaimana saya harus memanggil Anda? Bolehkah saya bertanya dengan berani, apakah Anda seorang teman lama saya?" Yang Mulia Yu tersenyum. "Kita bisa dianggap teman lama." Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Peti mati itu masih turun, atmosfer di dalamnya sangat suram. Semua orang melihat ke arah Yang Mulia Yu ini, memeriksa dia dan masing-masing membuat asumsi mereka sendiri. Mata Xin An berkedip. Pemuda ini layak dikoleksi, tubuhnya yang jasmani tampaknya bahkan lebih sempurna daripada tubuh Tuan Qin Mu. Peti mati tiba-tiba tersentak, seolah-olah itu baru saja mendarat di air. Setelah itu, ia mulai naik ke atas perlahan seolah mengambang di air. Dengan deru, itu muncul dari permukaan air. Bunyi gemericik air yang mengalir bisa terdengar. Airnya mengalir sangat deras, membawa peti mati itu kemana-mana. Suasana di dalam peti mati tetap tertahan, tidak ada yang bergerak. Mu Qiubai tiba-tiba terkekeh. "Saudari junior, lihatlah orang-orang yang ada di peti mati ini. Kami berasal dari surga celestial kuno, Raja Nagatian berasal dari Ibu Pertiwi, beberapa orang ini berasal dari kerajaan perdamaian abadi, dan, Yang Mulia Yu, palsu ini berasal dari dinasti palsu. Ini pemandangan yang cukup aneh. Namun, tahukah Anda apa yang bahkan lebih aneh?" Yan Qiling tersenyum. "Tolong beri kami pencerahan, kakak senior." Mata Mu Qiubai berkedip. Yang lebih aneh adalah ada begitu banyak orang yang hidup di peti mati ini dan tidak ada orang mati. Sebuah peti mati dengan orang-orang yang masih hidup dan tidak ada orang mati di dalam, bukankah menurutmu itu aneh? Mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Raja Nagatian menjawab dengan dingin, "Berapa banyak orang mati yang ingin Anda miliki di peti mati ini? Saya dapat memenuhi keinginan Anda." Mu Qiubai tersenyum, pelayan di belakangnya bergerak ke depan serempak, melindunginya dan berhadapan dengan Raja Nagatian. Pada saat itu, suara berderit datang dari peti mati. Semua orang khawatir. Tutup peti mati itu tiba-tiba terbuka untuk mengungkapkan retakan ketika sinar cahaya masuk dari luar. Bagian dalam peti mati itu sangat luas. Meskipun pembukaannya tidak terlalu besar, itu terasa sangat luas bagi mereka. Sinar cahaya yang menyinari mereka tidak melotot, tetapi itu mengejutkan mereka karena sumber sinar itu sebenarnya adalah seluruh galaksi. Galaksi melayang di atas peti mati, bintang-bintang menyerupai pasir bintang. Raja Nagatian buru-buru melompat ke udara, menjulurkan kepalanya untuk melihatnya. Pemandangan itu membuatnya linglung.
Sisanya mengikuti di belakang, merangkak keluar melalui celah dan mendarat di tutup peti mati. Yan Er terbang ke bahu Qin Mu saat Qin Mu, Xing An, dan naga kilin juga terbang keluar dari peti mati. Semua orang berdiri di atas peti mati, di atas kepala mereka ada sebuah galaksi yang luar biasa, dan di bawah kaki mereka, peti mati itu mengalir di sepanjang sungai. Qin Mu melihat ke bawah. Sungai besar itu sebenarnya mengalir melalui tengah galaksi dengan penuh semangat, langsung menuju ke ujung terdalam. Sungai itu sangat luas di luar imajinasi, mengingatkan Qin Mu dari sungai surgawi di surga. Ketika alam primordial menembus segelnya, sungai Surging bergabung dengan sungai surgawi. Namun, dalam ingatan Qin Mu, ketika sungai langit mengalir ke alam primordial, itu mengalir di langit. Namun, sungai Surging mengalir di bumi. Ini berarti bahwa di mana sungai celestial mengalir di alam primordial, masih ada segel yang belum sepenuhnya ditembus. Jika segel itu sepenuhnya dilepas, sungai celestial pasti akan naik ke langit. Yang mengejutkan semua orang adalah fakta bahwa sumur kuno terhubung ke sungai celestial. Peti mati itu sebenarnya jatuh ke sungai celestial dan dibawa keluar dari alam primordial. Di atas peti mati, semua orang mencari ke segala arah, namun alam primordial tetap tak terlihat. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka dari alam primordial saat ini, dan tidak ada yang tahu kemana peti mati aneh ini akan mengirim mereka. Sungai surga melonjak menuju matahari biru besar, berputar di sekitarnya selama setengah putaran. Qin Mu melihat sekeliling dari kejauhan dan melihat bahwa ada sekelompok konstruksi istana skala besar di matahari. Hanya saja mereka sekarang bobrok, artinya seharusnya tidak ada lagi makhluk ilahi yang hidup di sana. Tak lama setelah itu, mereka melihat surga yang mulia dan mempesona. Langit surgawi kuno sangat jauh dari tempat mereka berada, dan diselimuti cahaya keemasan. Ketika peti mati terus menyusuri sungai celestial, surga semakin dekat. Baru pada saat itulah kelompok itu menyadari bahwa surga ini hanya tampak megah dari kejauhan, aura suram merasuki pusatnya. Itu adalah aura kematian. Sungai surga mengalir melalui surga ini, dan tiba-tiba, sungai itu berbalik dan mengalir melaluinya. Aura kematian semakin kuat. Gerbang surgawi selatan yang hancur muncul di hadapan mereka. Di gerbang tergantung mayat dewa iblis besar, yang terpotong di bagian pinggang dan tombak yang sangat berkarat menembus kepalanya. Tombak itu menusuk tengkorak dewa iblis dan menembus gerbang surgawi selatan. Surga apa ini? Raja Nagatian bersuara serak. Yan Qiling dan yang lainnya melihat ke belakang gerbang surgawi selatan dengan linglung. Ada banyak tulang putih yang tak terhitung jumlahnya di sana, tulang putih milik para dewa iblis. Peti mati itu menuju ke langit, dan di kedua sisi ada banyak mayat dan tulang yang menumpuk di pegunungan, itu membuat mereka bergidik. Naga Kilin bersembunyi di belakang Qin Mu, berbaring rata dengan cakar menutupi wajahnya, takut melihat pemandangan di luar. Tetap saja, dia mengintip di antara celah cakarnya untuk melihat-lihat, hanya untuk gemetar ketakutan melihat pemandangan itu setelahnya. Di sebelahnya, peti itu tidak normal bersemangat. Ia mondar-mandir, ingin melompat ke darat untuk mengumpulkan tulang-tulang itu. Xing An juga merasakan kulitnya merinding. Dia telah menyimpulkan bahwa lembah Dewa Jatuh hanyalah sebuah gerbang, pintu gerbang yang mengarah ke koleksi harta yang sangat besar. Dia tidak mengantisipasi bahwa di balik gerbang ini akan terbentang pemandangan yang mengerikan. Tiba-tiba, Yan Qiling berkata, "Yang mulia Yu dari surga celestial, apa yang Anda ketahui tentang lembah Dewa Jatuh ini?" Mata semua orang berpaling untuk melihat Yang mulia Yu yang tertawa. "Aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Bukankah kalian semua baru saja menyebutkan bahwa ini adalah tanah pemakaman Celestial Venerable? Berbicara secara logis, Anda semua harus tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya." "Tidak ada yang jujur keluar dari mulutmu." Mu Qiubai tertawa dingin. "Kamu bukan Yang mulia Yu yang asli. Siapa kamu sebenarnya jika Anda menolak untuk mengatakannya? Apakah Anda pikir kami tidak akan dapat menangkap Anda dan memaksa Anda untuk mengungkapkan rahasia tempat ini?" Alis Raja Nagatian berkerut, dan dia berbicara dengan suara rendah, teredam, berkata, "Adik laki-laki dari surga-surga, akan lebih baik jika Anda memberitahu kami apa yang Anda ketahui." Yang mulia Yu tersenyum. "Aku hanya tahu bahwa memang ada Yang mulia surgawi yang terkubur di lembah dewa yang jatuh. Sungai Celestial adalah tempat kelahiran Dewa Utara Xuanwu, namun sebagian darinya telah ditebang dan diambil oleh sekelompok orang yang menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk membuat basis mereka untuk pemberontakan. Orang-orang yang melakukan tindakan berbahaya seperti itu adalah aliansi surga." Hati Qin Mu tersentak. Mungkinkah yang dimakamkan di sini adalah Yang mulia dari aliansi surga? Jadi siapa Yang mulia ini? Tiba-tiba, peti mati bergetar sedikit, berhenti. Peti mati itu berhenti di sebuah pelabuhan kecil. Semua orang melangkah ke pelabuhan, berjalan menaiki tangga. Ada sebuah loh batu yang didirikan di atas tangga, dan di atasnya tertulis, "Makam Celestial Venerable Ling." Yang mulia Ling sudah mati? Matanya dipenuhi dengan kebingungan.
Dalam sudut pandangnya, bahkan jika Kaisar Surgawi telah mati satu demi satu, Yang Mulia Ling tidak akan pernah mati. Namun, ada makam untuk Yang Mulia Ling di sini. Qin Mu berjalan cepat ke tablet batu, tetapi tepat saat dia ingin memeriksanya, dia tiba-tiba bingung. Peti mati batu sederhana diletakkan di belakang loh batu itu, diletakkan di sana dengan rapi, namun, di balik makam sederhana ini, ada loh batu yang lain, dan di belakang loh batu itu, ada peti mati batu lagi. Qin Mu memandang lebih jauh. Ada lebih banyak loh batu dan peti mati batu, mereka tak terhitung banyaknya dan padat, memenuhi seluruh ibu kota langit surgawi surga kuno ini. Qin Mu melihat sekeliling, seluruh ibu kota giok hanya diisi dengan peti mati batu dan batu nisan ini, tidak ada struktur lain di tempat ini. Setiap loh batu memiliki kata-kata yang sama, makam Yang Mulia Ling. Di belakangnya, Yan Qiling, Mu Qiubai, Raja Nagatian, dan Yang Mulia Yu mendekat dengan langkah cepat. Mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Ada terlalu banyak makam untuk Yang Mulia Ling di sini, itu membuat mereka merinding. Ada peti mati yang tak terhitung banyaknya di sini, mungkinkah di setiap peti mati diletakkan Ling Yang Mulia Surga? Peti mati di sini kemungkinan besar palsu. Celestial Ling yang asli harus dimakamkan di Numino Sky Hall. Mu Qiubai tiba-tiba berseru, sebagai salah satu dari 9 mulia surgawi, dia memenuhi syarat untuk dimakamkan di Numino Sky Hall. Raja Nagatian mengambil langkah pertama, berlari menuju aula. Yan Qiling dan Mu Qiubai dengan cepat mengikuti di belakang sebagai Xing An dan Yang Mulia Yu juga menghilang dalam sekejap. Hanya ada Qin Mu tertinggal, dengan naga kilin di sisinya dan Yan Er bertengger di bahunya dalam bentuk seekor burung gereja hijau. Qin Mu menenangkan dirinya. Mengambil satu dupa dan menyalakannya, dia menancapkannya di depan batu nisan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia pergi ke belakang batu nisan, mencengkeram tutup peti mati dengan kedua tangan, dan menariknya terbuka. Tidak ada mayat di peti mati, hanya air dangkal dan jernih. Qin Mu tertegun sejenak sebelum dia menutup peti mati. Dia pergi ke peti mati lain, membukanya untuk melihat ke dalam, hanya ada air jernih di dalamnya. Qin Mu berkeliling membuka peti mati, dan semua yang dia lihat adalah air jernih, tidak ada pemandangan Yang Mulia Ling. Qin Mu dengan keras kepala membuka peti mati satu demi satu, namun sementara itu, dia hanya bisa menemukan air jernih. Gemetaran dahsyat bergema dari Numino Sky Hall, suara Dragon King Tian sangat keras dan jelas, ia membentak, tidak seorang pun di antara Anda yang berpikir untuk mengambil harta Celestial Venerable Ling. Harta ini milik Ibu Pertiwi. Naga Kilin melihat dari jauh hanya untuk menonton ketika Raja Nagatian berubah menjadi naga tua, tubuhnya yang besar melingkar di luar Numino Sky Hall. Tubuh naganya sekarang telah mengelilingi seluruh Numino Sky Hall, dan setengah dewa di bawahnya berdiri di tubuhnya, berkelahi dengan para pelayan yang datang dengan Yan Qiling. Tingkat budidaya pelayan ini sangat mengejutkan, dan mereka berhasil menahan Raja Nagatian. Di dalam aula, sosok-sosok yang melesat seperti kilatan petir dapat dilihat dengan tidak jelas, itu adalah Yang Mulia Yu, Yan Qiling, Xing An, dan Mu Qiubai saling bertarung, semua berebut mengklaim kepemilikan harta celestial Yang Mulia Ling. Naga Kilin berbisik, bukankah kita harus pergi? Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Qin Mu sedang menggeser tutup batu lain, dan di dalam peti mati itu masih ada air jernih, yang sangat dangkal dan tidak jernih. Dia jatuh linglung. Masih ada peti mati batu yang tak terhitung jumlahnya milik Celestial Venerable Ling di dalam kota giok. Benar-benar terlalu banyak untuk memeriksa masing-masing dan setiap peti mati, butuh waktu untuk mengetahui berapa lama. Xing An, Yan Qiling, dan yang lainnya telah memilih untuk langsung menuju ke Numino Sky Hall, yang benar-benar tindakan terbaik. Sebagai Yang Mulia Ling memiliki status yang sangat tinggi, sehingga tentu saja ia akan dimakamkan di sana. Peti mati dalam kota giok kemungkinan besar adalah makam boneka. Mungkin kita juga harus pergi ke Numino Sky Hall untuk melihatnya, dia mungkin benar-benar dimakamkan di sana. Qin Mu menegakkan tubuh, dan pada saat itu, dia mendengar suara ketukan. Dia tersentak bangun. Suara mengetuk itu bukan dari seni ilahi, sebaliknya sepertinya jenis suara pahat akan membuat terhadap batu. Di Numino Sky Hall, pertempuran masih berlangsung, tetapi Qin Mu mengikuti suara sebagai gantinya, berjalan ke arahnya. Tak lama kemudian, ia menemukan dirinya di luar ibu kota giok, hanya untuk melihat seorang penatua berambut putih membongkar istana surga ini. Penatua mengambil bahan batu, menggunakan pahat pitching untuk meretasnya, ia membuatnya menjadi peti mati batu. Qin Mu berdiri di belakang penatua, mengawasinya diam-diam. Penatua itu bekerja dengan cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membangun peti mati batu. Dia pindah untuk bekerja di tablet, mengukir karakter Tomb of Celestial Venerable Ling ke tablet batu. Penatua tampaknya tidak memperhatikan penampilan Qin Mu dan terus bekerja dengan tenang. Banyak peti mati batu dan loh batu mengelilinginya sekarang. Setelah beberapa waktu, si penatua berhenti untuk beristirahat. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Qin Mu, dia bertanya, apakah Yang Mulia Mu?
Qin Mu mengamati bahwa mata si tua benar-benar putih. Dia tidak punya murid, dia orang buta? Penatua, bagaimana Anda tahu itu saya? Tanya Qin Mu. Yang mulia Qin sudah datang sebelumnya, sekitar 30.000 tahun yang lalu. Terlalu banyak waktu telah berlalu, saya tidak bisa lagi mengingatnya dengan jelas. Penatua meletakkan pahatnya. Yang mulia Qin datang untuk memberi hormat dan kemudian pergi. Yang mulia Ling memerintahkan saya untuk mendirikan makam ini sehingga hanya 2 orang yang bisa masuk, Yang mulia Qin dan Yang mulia Mu. 2 Yang mulia Celestial akan bisa memasuki tempat ini menggunakan token mulia surgawi mereka. Karena Yang mulia Qin telah datang, Anda hanya bisa Mu yang mulia. Namun, sepertinya kau membawa tamu tak diundang. Qin Mu menenangkan dirinya. Penatua, apakah Yang mulia Ling benar-benar mati? Penatua yang buta menjawab, dia sudah mati, namun dia masih hidup. Dia meninggal karena menyelesaikan seni ilahi yang akan memungkinkan substansi tetap tidak berubah. Melalui itu, dia juga mendapatkan keabadian. Qin Mu tertegun. Bangun, penatua yang buta melanjutkan, Yang mulia Qin datang ke sini untuk memberinya penguburan yang layak dan berkabung untuknya. Karena Yang mulia Mu telah datang, maka kamu mungkin juga datang juga. Penatua menyeret peti mati menggunakan rantai dan berjalan. Qin Mu mengikuti di belakang, hanya untuk melihat bahwa penatua itu berjalan menuju sungai surga. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sungai Celestial. Penatua yang buta meletakkan peti mati dan berkata, dia akan segera datang. Qin Mu berdiri di tepi sungai yang berkilauan. Setelah beberapa saat, seorang wanita melayang turun dari sungai Celestial. Qin Mu tiba-tiba merasakan sentakan di hatinya sakit. Wanita yang melayang turun dari sungai itu mengenakan rok print leopard dan sepatu jerami dengan jepit rambut patchwork di rambutnya. Itu adalah Yang mulia Ling, dan dia tidak lagi bernapas. Tuan, hai jiwamu kembali. Muridmu ada di sini untuk memberimu penguburan yang layak. Penatua yang buta pergi ke sungai, menghentikan mayat Celestial Venerable Ling. Qin Mu, juga, melompat ke sungai Celestial, membantu sesepuh untuk membawa mayat Celestial Venerable Ling ke pantai. Bersama-sama mereka menempatkan mayat Yang mulia Ling ke peti mati batu. Tak lama setelah itu, Yang mulia Ling berubah menjadi air jernih. Qin Mu tertegun. Penatua yang buta tampaknya tidak memperhatikan. Dia menutup-tutup peti mati batu dan terus duduk di tepi sungai Celestial, menunggu. Suatu periode waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum Yang mulia Ling melayang lagi di sungai dengan rok cetak macan tutul dan sepatu jerami. Qin Mu bingung. Penatua yang buta pergi ke sungai lagi, mengulangi, Tuan, hai jiwamu kembali, muridmu ada di sini untuk memberimu penguburan yang layak. Qin Mu buru-buru bergabung dengannya. Mayat Yang mulia Ling ditempatkan di peti mati dan diubah menjadi air jernih lagi. Apa yang terjadi di sini? Dia bingung sekarang. Penatua yang buta duduk diam, periode waktu yang tidak diketahui lainnya berlalu, dan Yang mulia Ling yang lain melayang. Mereka menguburnya lagi, dan hal yang sama terjadi, Yang mulia Ling berubah menjadi air jernih lagi. Seolah-olah apa yang mereka bawa dari sungai bukanlah tubuh jasmani Celestial Yang mulia Ling tetapi sebagian dari air sungai. Mereka menunggu di sana untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan peti mati batu sekarang masing-masing memiliki Ling mulia surgawi. Penatua yang buta mulai menyeret peti mati batu ke arah ibu kota Giok. Ibu kotanya sudah dipenuhi dengan peti mati batu dan batu nisan. Penatua menyeret peti mati batu keluar dari ibu kota, melapisinya dengan rapi dan mengubur batu nisan jauh ke dalam tanah tegak lurus. Qin Mu mengikutinya, memberikan penghormatan kepada peti mati yang kosong dan kembali ke tempat di mana penatua mengambil bahan batunya. Penatua mengangkat pahatnya dan terus bekerja dengan berisik. Setelah beberapa saat, ketika Qin Mu tidak bisa lagi menahan diri, dia bertanya, Penatua, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penatua yang buta meletakkan pahat yang melengkung, matanya berisi tatapan bingung. Tidak lama kemudian, dia berkata, guru menghabiskan seluruh hidupnya untuk meneliti keterampilan dan seni ilahi. Dia biasanya menyendiri dan memiliki sedikit teman. Kemungkinan dia membawa saya sebagai murid karena kesepian dan kebosanan. Saya dari era Kaisar Tinggi, setelah menjadi muridnya, saya mengikutinya dalam berkultivasi dan mengamati bahwa dia tidak memiliki banyak teman. Namun, dia terus-menerus menyebut 2 orang yang tiba-tiba muncul di tahun pertama era Dragon Han, 2 orang yang membantunya. Qin Mu merasakan kehangatan di hatinya. 2 orang yang disebutkan adalah Kaisar pendiri dan dirinya sendiri. Yang mulia Qin dan Yang mulia Mu adalah 2 yang selalu dibesarkannya. Dia ingin menemukan mereka, namun pada akhirnya dia tidak berhasil dalam upayanya. Penatua yang buta mengangkat pahatnya lagi dan terus memalu. Era Kaisar Tinggi sangat panjang. Dia tidak bisa menemukan kedua yang mulia ini selama era Kaisar Tinggi, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Seni ilahinya akan selesai, dan Kaisar Langit Surgawi Tinggi yang didukung oleh Aliansi Surga juga telah memperoleh kemenangan. Saya masih ingat hari itu juga,
Tepat setelah kematian Ibu Pertiwi, dia telah mengambil sebongkah sungai celestial dan mendemonstrasikan seni ketuhanannya. Pada hari itu, suara memalu berhenti. Qin Mu merasakan rambutnya berdiri. Kaisar Langit Surgawi Tinggi yang didukung oleh Aliansi Surga telah mendapatkan kemenangan? Kemenangan seperti apa? Apakah itu pemberantasan surgawi Kaisar Tinggi Utara? Surga surgawi yang didukung oleh Aliansi Surga? Apakah itu Kaisar Langit Selatan Surgawi? Pada hari itu, sungai surga terputus. Guru berdiri di surga, dan menggunakan seni ilahinya, dia membuat zat-zat di sungai surga menjadi diam. Dia bahkan mengembalikannya ke statusnya selama zaman kuno dan kemudian mengubahnya menjadi status masa depannya. Saya masih ingat saya berdiri di samping sungai, menyaksikan kabut tiba-tiba bangkit dari sungai surgawi. Guru berdiri di tengah-tengah kabut, dan kemudian dia menyatu dengannya. Pada hari itu, alam primordial mengalami perubahan dramatis. Sungai surgawi yang tak terbatas tiba-tiba terputus, sebagian besar sungai yang mengapung hilang, benar-benar menghilang dari dunia. Karena hal ini, Kaisar Langit Selatan Surga Tinggi menjadi tidak stabil dan menjadi sasaran serangan oleh langit celestial luar angkasa. Serangan itu benar-benar memusnahkan mereka. Surga tempat kita sekarang ini, apakah itu surgawi tinggi Kaisar Selatan? Qin Mu tiba-tiba memotongnya dan bertanya, lalu, siapa yang terkubur di dalam Luminous Sky Hall? Secara alami, dia adalah Kaisar Surgawi dari era Kaisar Tinggi. Dia mati dalam pertempuran saat mencoba melindungi Yang Mulia Ling. Saya menguburkannya di dalam Luminous Sky Hall. Penatua yang buta melanjutkan, Kaisar Surgawi dari era Kaisar Tinggi juga anggota Aliansi Surga. Dia adalah murid dari Yang Mulia Surgawi lainnya. Kaisar Tinggi masa lalu adalah semua murid Yang Mulia Surgawi. Namun, jatuhnya Surgawi Tinggi Kaisar Selatan Surgawi sebenarnya bukan karena seni ilahi tuannya, itu karena pengkhianatan Aliansi Surga. Kaisar Langit Selatan Surgawi telah jatuh, hanya menyisakan reruntuhan. Kemudian, saya melihat mayat guru mengambang di permukaan sungai. Penatua yang buta mengambil token, itu token milik Celestial Venerable Ling. Kemudian, dia melanjutkan, saya membangun makam ini, meninggalkan mekanisme yang hanya Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Mu yang dapat membuka. Qin Mu memandang ke arah token Yang Mulia Ling. Token itu memiliki ukuran yang sama dengan tokennya sendiri, artinya penatua buta telah merancang mekanisme berdasarkan token ini. Lalu, mengapa Anda mengatakan bahwa dia masih hidup? Tanya Qin Mu tiba-tiba. Penatua yang buta meletakkan pahat picing dan menggunakan rantai untuk menyeret peti mati ke arah tepi sungai. Ketika dia melakukan ini, dia menjawab, Yang Mulia Qin datang ke sini dan mengatakan kepada saya bahwa dia melihat Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling telah menemukannya dan mengatakan banyak hal kepadanya. Qin Mu tertegun untuk sementara waktu. Dia dengan cepat mengikuti setelah penatua dan bertanya, dari mana asal surga sel surgawi? Siapakah Kaisar Surgawi dari surga celestial ekstrateritorial? Jika tidak ada orang lain yang mengetahuinya, Yang Mulia Ling pasti tahu. Kaisar Langit dari surga celestial adalah. Penatua yang buta itu berbalik, wajahnya yang tua dan keriput menunjukkan ekspresi yang merupakan senyuman namun bukan senyum, tangisan namun bukan tangisan. Aliansi Surga. Yang Mulia Mu, itu adalah aliansi surga yang Anda bangun. Tubuh Qin Mu membeku. Kaisar Langit dari surga celestial ekstrateritorial adalah aliansi surga. Apakah yang lebih tua buta berarti bahwa seseorang di aliansi surga adalah Kaisar Surgawi, atau apakah itu seluruh aliansi surga? Dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya. Mungkinkah ada kemungkinan bahwa Kaisar Celestial dari surga celestial ekstrateritorial bukan orang tetapi sekelompok orang, dan dalam kelompok orang ini, ada semua jenis perselisihan mengenai kepentingan? Jika tebakan ini ditetapkan, ia akan bisa menggambar garis besar era Kaisar Tinggi. Era Kaisar Tinggi disebabkan oleh Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi telah merawat anak-anaknya sendiri dan mendukung mereka untuk menciptakan era Kaisar Tinggi dan mendirikan Kaisar Langit Tinggi Surgawi, menjadikan mereka dikenal sebagai Kaisar Tinggi Utara. Di sisi lain, Aliansi Surga mendukung kelompok orang lain untuk menciptakan Kaisar Tinggi Selatan dan mendirikan Kaisar Langit Tinggi Selatan, yang menentang Kaisar Tinggi Utara. Perkelahian antara dua surga sel berlangsung selama 300.000 tahun. Pada saat itu, langit seluar ekstrateritorial hanyalah pengamat, duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Pada saat itu, surga celestial masih naga langit surgawi. Setelah langit surgawi-surgawi nagahan menganeksasi surga surgawi-surgawi dan surga langit surgawi-surga, itu telah menjadi monster yang terlalu besar, dan para dewa kuno di surga celestial ini juga memiliki dewa yang diolah dari setengah dewa dan makhluk hidup setelah permulaan. Sementara itu, aliansi surga menjadi lebih kuat, dan mereka menggunakan berbagai metode untuk secara bertahap menggantikan pilar langit surgawi ekstrateritorial, mengambil langit surgawi ekstrateritorial ke dalam kendali mereka. Semua dewa kuno merasa diri mereka dalam bahaya. Adipati surga, penguasa bumi, mereka merasakan manfaatnya sendiri dipertaruhkan, dan mereka juga dalam bahaya digantikan.
Struktur internal aliansi surga juga mulai retak karena penampilan kekuatan dan manfaat. Aliansi surga yang telah mengendalikan langit seluar ekstrateritorial juga berakhir dengan pandangan yang bertentangan yang tidak bisa ditengahi. Cita-cita Kaisar Tinggi Selatan adalah bahwa kehidupan manusia lebih besar dari surga, bahwa para dewa harus melayani rakyat juga. Pertempuran telah meletus tepat ketika Celestial Venerable Ling sedang mencegat Sungai Celestial untuk menguji seni ilahinya, yang berada pada kondisi paling sempurna. Jika Yang Mulia Ling tidak mati, Kaisar Tinggi Selatan Surgawi tidak akan dikalahkan. Keberadaan yang menakutkan itu berjuang untuk masuk ke dalam kabut dan membunuh Celestial Yang Mulia Ling. Pada saat yang sama, para dewa dari surga Celestial ekstrateritorial menyerang Kaisar Tinggi Selatan Surgawi Surga, yang mengakibatkan penghancuran total surga tinggi Surgawi. Ini adalah dugaan Qin Mu. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dia merasa bahwa dugaan ini kurang lebih mendekati kebenaran. Dia mengikuti Penatua Buta ke sisi Sungai Celestial lagi, dan Penatua Buta terus menyimpan mayat Yang Mulia Ling yang datang mengambang di sungai. Situasi yang persis sama terjadi, dan mayat Yang Mulia Ling berubah menjadi air jernih lagi. Penatua yang buta selesai menggunakan semua peti mati batu dan mulai menyeret peti mati itu kembali untuk dimakamkan. Dia berkata dengan suara teredam, tidak ada yang peduli padanya, bahkan dia tidak peduli tentang dirinya sendiri. Guru hanya hidup untuk Dao, dia adalah orang yang murni, dia begitu polos sehingga hatinya hanya memiliki Dao. Dia tidak memiliki semua pemikiran yang kalian miliki, dia tidak licik dan licik, dia tidak peduli tentang kekuasaan dan otoritas, dia bukan ancaman bagi semua orang, jadi mengapa dia harus mati? Kenapa dia tidak bisa dibiarkan hidup? Penatua buta ini sangat marah, dan dia mengangkat kepalanya ke melolong seperti binatang buas yang terluka. Mengapa orang yang murni harus mati? Mengapa kalian berdua, dua yang mulia, tidak mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab? Mengapa Anda harus kembali ke hari Anda bertemu dengannya dan melemparkan tanggung jawab berat padanya? Dia tidak mengerti, Yang Muliamu. Dia benar-benar tidak mengerti. Dua garis air mata berdarah bergulir di wajah tuanya saat dia menarik peti mati. Suaranya perlahan-lahan menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Kenapa aku harus menguburnya? Mengapa saya harus menjaga di sini berulang kali untuk menguburnya? Yang Muliamu, apakah kamu tidak mengerti? Itu karena dia sudah mati. Dalam seni ketuhanannya, dia telah mati berulang kali. Apakah kamu tidak mengerti rasa sakit kematian? Dia telah mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya, jadi aku harus menguburnya yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena setiap kematian sangat menyakitkan, setiap kematian adalah nyata. Dia harus melalui pengulangan yang tak terhitung jumlahnya seperti kematian. Qin Mu tertegun, dan dia melihatnya pergi. Yan Er terbang turun dari bahunya dan berubah menjadi seorang gadis cantik. Dia mengeluarkan sapu tangan sutranya untuk menghapus air mata dari wajahnya. Qin Mu memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, terima kasih, kakak Yan Er." Bentrokan keras datang dari ibu kota Giok, dan Raja Naga Tian tiba-tiba tertawa keras. Mengabaikan semua orang dan bergegas, dia melompat ke peti mati hitam di samping dermaga dengan suara keras dan berteriak, "Harta benda surgawi Ling milikku sekarang. Ada harapan untuk kebangkitan ibu pertiwi sekarang." Naga tua ini membawa peti mati lain di bahunya dan dengan senang hati menyegelnya dan peti mati ini ke dalam peti mati yang ditangguhkan. Harta yang mulia Ling benar di peti mati ini. Tawa Raja Naga Tian datang dari dalam peti mati, dan Qin Mu tiba-tiba mendengar tawanya menjadi tangisan yang menyedihkan. Peti mati yang ditangguhkan kemudian bergetar keras, menyebabkan permukaan sungai celestial bergoyang tidak menentu, menimbulkan gelombang besar. Segera, darah segar mengalir keluar dari peti mati yang tergantung, dan peti mati itu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Sudut-sudut mata Qin Mu berkedut, dan dia melihat peti mati yang mengambang di atas permukaan sungai. Aula langit Numinous di ibu kota Giok berantakan, dan itu sudah diratakan dengan tanah. Setengah dewa yang dibawa Raja Naga Tian benar-benar mati, dan pelayan yang dibawa Yan Qiling dan Mu Qiubai juga terluka parah oleh Raja Naga Tian. Mereka semua runtuh di tanah. Di reruntuhan Numinous SKSY Hall, beberapa sosok dengan tergesa-gesa terbang hanya untuk melihat permukaan sungai celestial yang berubah menjadi lautan darah. Darah berwarna merah menyembur keluar dari peti mati yang tergantung dan mewarnai permukaan sungai dengan warna merah. Hati semua orang terlonjak, dan tiba-tiba, peti mati yang ditangguhkan itu terbuka dengan suara klak. Ada peti mati di dalam peti mati, dan peti mati yang dibawa Raja Naga Tian ke peti mati yang ditangguhkan itu tiba-tiba berdiri tegak di dalam. Peti mati ini sudah dibuka, dan di dalamnya gelap gulita. Yang bahkan lebih menakutkan adalah suara menggerogoti datang dari dalam seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti sesuatu. Tiba-tiba, darah keluar dari peti mati ini seperti banjir, dan darah itu menyembur ke segala arah. Sungai surgawi yang sudah dicelup merah menjadi lebih merah. Kepala naga besar terbang keluar dari peti mati tegak itu dan menabrak permukaan sungai sebelum perlahan-lahan tenggelam. Itu adalah kepala Raja Naga Tian. Di tepi sungai,
Sudut-sudut mata Xing An berkedut keras, dan dia mengangkat dadanya untuk perlahan-lahan bergerak mundur. Yang Mulia Yu, Yan Qiling, dan Mu Qiubai juga diam-diam pindah kembali. Dalam pertempuran itu sebelumnya, karena kemampuan mereka jauh lebih rendah daripada Raja Naga Tian dan yang lainnya, mereka diabaikan oleh Raja Naga Tian dan sebagai gantinya selamat. Namun, peti mati yang mereka perjuangkan malah memberikan mereka kedinginan tulang sekarang. Tiba-tiba, cakar yang ditutupi rambut hijau membentang keluar dari peti mati, dan cakar di bawah rambut hijau tampaknya dilemparkan ke dalam emas dan tembaga. Wajah semua orang berubah drastis. Pada saat ini, sesosok terbang keluar dari peti mati itu, dan jubah compang-camping menutupi seluruh langit di atas sungai celestial. Itu adalah mayat kaisar yang sangat kuat yang telah dibudidayakan menjadi iblis mayat di peti mati. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan daging Raja Naga Tian masih menggantung dari sisi mulutnya. Gas mayat yang meluap menyebar melalui langit surgawi yang sunyi senyap ini. Iblis mayat itu terbang menembus langit seperti cahaya dan kilat saat dia bergegas ke arah mereka. Yan Qiling menjerit, dan beberapa pelayan di samping mereka langsung bergegas ke langit untuk menghadapi mayat kaisar itu. Pelayan ini bisa berbenturan langsung dengan Raja Naga Tian, dan meskipun mereka terluka parah, mereka tetap hidup. Kemampuan mereka sangat luar biasa, namun mereka ditangkap oleh mayat kaisar itu satu persatu untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Semua orang dengan tergesa-gesa berpencar dan melarikan diri. Iblis mayat itu tersenyum aneh, dan jubah merahnya berkibar ditiup angin. Tiba-tiba turun dari langit, dan jubahnya yang compang-camping menutupi sebagian besar istana. Itu meraih pembantu yang berusaha melarikan diri. Jeritan datang dari tempat jubah tertutup, dan kemudian jeritan mereda. Jubah melonjak sekali lagi dan menutupi langit. Iblis mayat itu mencari-cari nafas manusia yang hidup di langit. Kakak senior. Penatua yang buta meletakkan kapak dan pahatnya sebelum mengangkat kepalanya untuk berteriak keras. Kakak senior, kamu sudah mati, kembalilah ke tempat seharusnya. Setan mayat dihidupkan kembali dari kaisar tinggi surgawi mendengarnya dan segera menerkamnya. Kesombongannya meluap, dan dia benar-benar seorang kaisar tinggi surgawi di alam kaisar. Penatua yang buta mengangkat kapaknya di satu tangan dan pahat di tangan yang lain. Dengan suara keras, kapak besar itu menampar pahatnya. Seberkas cahaya meledak dari pahat dan melesat ke depan untuk memaku ke jantung alis setan mayat itu. Seolah-olah iblis mayat itu telah menderita pukulan berat, dan ia terbang kembali untuk mendarat ke peti mati kaisar di permukaan sungai celestial. Tutup peti mati dari peti mati kaisar ditutup. Penatua yang buta menyingkirkan kapak dan pahatnya. Dia mulai mengayunkan rantai, yang menjadi semakin lama, menyapu peti mati kaisar itu. Tetua buta mengayunkan peti mati kaisar dan memberikan sentakan untuk mengirim peti mati ini ke reruntuhan Numinous Sky Hall. Ketika peti mati sang kaisar mendarat di tanah, batu bata yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Balok berukir dan kasau yang dicat merekonstruksi diri mereka sendiri dan berubah menjadi Numinous Sky Hall yang berdiri tegak di ibu kota Giok yang dipenuhi peti mati batu dan batu nisan batu. Semua orang yang saat ini melarikan diri baru saja pulih dari keterkejutan mereka, dan mereka masih merasakan ketakutan yang masih ada. Qin Mu memandang tua yang buta dan sangat heran. Penatua buta ini tidak ada yang istimewa untuk dilihat, namun budidayanya tidak terukur. Dia tidak kalah dengan keberadaan di alam tahta kaisar. Yang Mulia Yu berjalan menuju penatua yang buta, dan tatapannya goyah. Kamu adalah murid yang mulia Ling, Yi Shisheng. Kamu masih hidup, kamu telah menjaga di sini selama ini? Penatua yang buta mengabaikannya dan terus mengangkat kapak dan pahatnya. Yang Mulia Yu tersenyum dan berkata, kamu memiliki kemampuan, jadi mengapa kamu harus melubangi dirimu di tempat terpencil seperti itu? Celestial Venerable Ling memotong sebagian sungai celestial dan menggunakan dirinya untuk menggantikan bagian itu, mengubah dirinya menjadi substansi sungai celestial. Seni ilahinya sangat indah, dan bahkan saya penuh kekaguman. Anda adalah muridnya, jadi Anda pasti telah mempelajari beberapa seni ilahinya. Surga celestial membutuhkan bakat seperti Anda. Penatua yang buta menghentikan ketukannya dan berbalik untuk memandang padanya. Dia bertanya dengan kaku, paman senior saya yang manakah Anda? Karena kamu tahu guruku telah menjadi substansi dari sungai surgawi, mengapa kamu harus datang? Yang Mulia Yu berkata sambil tersenyum, aku di sini hanya untuk melihatnya, untuk melihat apakah dia benar-benar mati. Bisakah kamu merasa tenang sekarang? Tanya si penatua yang buta. Yang Mulia Yu berkata, tentu saja. Penatua yang buta mengencangkan cengkeramannya di kapaknya. Dia tiba-tiba melonggarkan cengkeramannya dan berkata dengan acuh tak acuh, paman senior, pergi. Jangan datang dan mengganggu kedamaian dan ketenangan kita. Yang Mulia Yu tertawa keras. Penatua yang buta menatap Qin Mu dan dengan dingin berkata, Yang Mulia Mu, pergi juga. Bawa mereka semua. Kalian tidak dibutuhkan di sini. Qin Mu menghela napas gemetar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan Celestial Venerable Ling. Saya selalu menepati janji saya.
Dia berbalik dan berjalan menuju peti mati gantung yang mengapung di Sungai Celestial. Di belakangnya, suara ketukan terdengar lagi, dan dia tidak tahu apakah si tua buta mendengarnya. Qin Mu kembali ke peti mati yang ditangguhkan, dan Xing An juga berjalan masuk dengan peti. Dia melirik Yang Mulia Yu, Yan Qiling, dan Mu Qiubai, yang telah melompat ke peti mati juga. Penatua yang buta tidak menyambut siapapun, jadi mereka hanya bisa pergi. Tiba-tiba, kepala naga berdarah melayang dari air dan melompat ke peti mati. Itu adalah Raja Naga Tian, dan dia hanya ditinggalkan dengan kepala setelah digerogoti setan mayat. Namun dia sebenarnya belum mati dan bertahan sampai nafas terakhirnya. Raja Naga Tian menatap mereka dengan kejam saat dia bersembunyi di sudut untuk menghela nafas. Dia mengawasi semua orang, dan gas mayat menyebar dari wajahnya. Iblis mayat yang ditransformasi dari mayat kaisar memiliki racun mayat yang sangat kuat, dan saat ini menyerang otaknya, menodai roh primordialnya. Peti mati yang ditangguhkan ditutup dengan kelak. Di luar peti mati, terdengar suara air mengalir lagi. Sebelumnya, ada banyak orang yang memasuki peti mati gantung, dan hanya beberapa dari mereka yang selamat. Banyak orang telah kehilangan nyawa dalam perjalanan untuk memecahkan segel di Fallen God Valley, beberapa bahkan meninggal karena perselisihan internal, dan beberapa dimakan oleh iblis mayat. Yan Qiling awalnya memiliki banyak pelayan di sampingnya, dan sekarang hanya ada satu yang tersisa. Selanjutnya, luka-lukanya agak parah. Namun peti mati ini masih penuh bahaya. Raja Naga Tian saat ini sedang berasimilasi dengan racun mayat dari mayat kaisar, dan meskipun hanya kepalanya yang tersisa, dia masih terengah-engah dengan napas mayat. Raja Naga Tian, Anda akan berubah menjadi mayat. Naga Qiling tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dan mengingatkannya dengan lembut, kultus master terampil dalam seni penyembuhan, dia mungkin dapat membantu Anda menyingkirkan racun mayat. Kamu ingin membunuhku? Kepala Raja Naga Tian terengah-engah. Arus udara masuk ke mulutnya dan keluar dari lehernya, menyebabkan gas mayat hijau menyelimuti dirinya. Naga suci ini sangat waspada, dan dia mencibir. Kamu tidak bisa membunuhku, jadi kamu mencoba meracuniku? Tidak semudah itu. Hehe. Naga Qiling mengerutkan kening dan menatap Qin Mu. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan aku tidak bisa menyelesaikan racun mayat-mayat seorang kaisar. Jika itu adalah kakek tabib, mungkin masih ada harapan. Naga Qiling merasa sedih. Raja Naga Tian telah menghormatinya dengan kebaikannya dan membantunya menyelesaikan tekniknya. Dia benar-benar ingin menyelamatkan naga ilahi ini, tetapi jika Qin Mu tidak berdaya, dia secara alami tidak memiliki sarana untuk itu. Raja Naga Tian masih mengeksekusi kekuatan sihirnya dan mencoba menyingkirkan gas mayat, tetapi semua orang di peti mati dapat dengan jelas melihat ki vitalnya secara bertahap berubah menjadi susu. Itu menjadi cairan serosa berwarna hijau. Rune art ilahi dari ki vitalnya juga dinodai oleh racun mayat, dan mereka dipecah satu persatu. Xing An merasakan dingin yang menusuk tulang, dan dia membawa dadanya untuk meninggalkan paviliun tanpa suara. Dia mundur ke dalam kegelapan dan menghilang. Dua mata naga besar dari Raja Naga Tian sudah menjadi berwarna putih. Pupil matanya telah menghilang, namun dia masih berkedip seolah dia bisa melihat sekelilingnya. Yan Qiling dan Mu Qiubai merasakan sedikit ketakutan, dan mereka juga bergerak kembali diam-diam, menghilang ke dalam kegelapan. Qin Mu mengisyaratkan ke Kilin Naga, dan Kilin Naga buru-buru mengikutinya. Yan Er berubah menjadi burung gereja hijau dan berdiri di atas kepala naga Kilin ketika mereka berjalan menuju kegelapan tanpa suara. Yang Mulia Yu juga telah meninggalkan tempat ini dan bersembunyi di suatu tempat. Aku melihat kalian. Cairan mayat mengalir keluar dari mulut Raja Naga Tian, dan dia terus menatap dengan mata tanpa murid. Dia berteriak, saya melihat kalian, jangan berpikir untuk melukai saya, aku melihat kalian. Dia tidak memiliki nafas tersisa, dan setelah beberapa saat, kepala naga besar ini terbang diam-diam. Kepala itu diselimuti kabut hijau, dan itu mengeluarkan suara aneh saat tertawa. Aku melihat kalian. Dia terbang ke kegelapan dan tertawa. Aku melihat kalian. Di mana Anda menyembunyikan tubuh saya? Begitu aku menangkap dan memakanmu, tubuhku akan bisa tumbuh kembali. Ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan itu sangat luas. Ketika mereka pertama kali jatuh ke peti mati yang ditangguhkan, mereka telah jatuh untuk beberapa waktu sebelum mereka mencapai bagian bawah. Baru sekarang Qin Mu meraba-raba maju dalam kegelapan. Dia menyadari bahwa ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan bahkan lebih besar dari imajinasinya. Peti mati yang ditangguhkan adalah alat transportasi, alat untuk menerima Yang Mulia Surga di mana Celestial Yang Mulia Ling dimakamkan. Namun, peti mati yang ditangguhkan ini dibangun oleh orang tua yang buta. Kemampuan orang tua buta itu tak terukur, dan dia telah mengubah ruang di dalam peti mati yang ditangguhkan menjadi ruang yang luas. Qin Mu berjalan dalam kegelapan untuk waktu yang sangat lama, namun dia masih belum mencapai perbatasan. Fatih Dragon? Bisik Qin Mu. Tidak ada suara di belakangnya. Qin Mu heran, dan dia buru-buru berhenti. Hatinya bergerak,
dan ki vitalnya berubah menjadi bola api untuk bersinar di sekelilingnya. Naga Kilin dan Yaner benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Tempat ini terlalu gelap. Tidak ada cahaya, jadi dia tidak memperhatikan kapan naga Kilin telah menghilang. Keringat dingin muncul di dahi Qin Mu, dan dia berpikir, dia memiliki Yaner di kepalanya, Fatih Dragon akan baik-baik saja. Tepat pada saat ini, tawa memutar dan aneh Dragon King Tian terdengar. Saya melihat Anda. Qin Mu buru-buru memadamkan apinya dan mengeksekusi teknik ilusi pantom, mengubah tubuhnya menjadi bayangan hitam di tanah. Kepala besar Dragon King Tian bergoyang ketika melewatinya, dan matanya bersinar dengan sinar hijau subur. Dia terbang ke tempat lain. Qin Mu menghela napas lega, dan bayangannya berdiri. Dengan gemetar, bayangan yang tidak memiliki ketebalan tiba-tiba membengkak, dan tubuhnya dipulihkan. Saya melihat Anda. Tawa aneh Raja Naga Tian datang dari jauh, dan tiba-tiba, ada jeritan yang menyedihkan. Dia tidak tahu siapa yang menderita dari serangan ganas itu. Qin Mu menenangkan diri, dan kepala besar Raja Naga Tian terbang semakin jauh. Akhirnya, tawanya tidak lagi terdengar. Keheningan memenuhi lingkungan. Qin Mu mengeluarkan pelet pedangnya, dan hatinya bergerak sedikit. Pelet pedang tiba-tiba rusak dan berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk terbang diam-diam di sekitarnya, meliputi radius 300 meter. Dia terus meraba-raba perlahan dalam kegelapan, dan pedang terbang juga bergerak bersama dengan tubuhnya. Pedang terbang ini bergerak ke atas dan ke bawah, sedangkan formasi yang mereka bangun juga berubah terus-menerus. Dan pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari sisi paviliun dan pindah ke paviliun. Mu Qiubai melihat sekeliling dan menghela nafas. Dragon King Tian telah berubah menjadi mayat dan mengejar pembantuku, jadi dia mungkin tidak akan kembali ke paviliun ini dalam waktu dekat. Ini adalah tempat teraman. Siapa di sana? Dia tiba-tiba berbalik dan dengan gugup melihat kegelapan. Dalam kegelapan, langkah kaki yang tak terlihat terdengar, dan seorang pemuda membawa peti muncul di depan matanya. Mu Qiubai menghela nafas lega sebelum tersenyum dan berkata dengan santai, jadi itu ahli di samping yang mulia Mu. Anda benar-benar bersembunyi di dekat saya, Anda pasti berpikir bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Sepertinya kamu memiliki kecerdasan juga. Tubuhmu sangat bagus, aku sangat menyukainya. Xing An meletakkan petinya dan memeriksanya dengan tatapan penuh semangat, seolah dia mengagumi sebuah karya seni. Dada terbuka secara otomatis dengan klak, dan Xing An masih memiringkan kepalanya dan memeriksa Mu Qiubai. Pandangannya menjadi lebih dan lebih kuat. Mu Qiubai sangat tidak nyaman dari tatapannya, dan dia mencibir. Kamu dan aku bentrok di Numino Sky Hall sebelumnya, dan aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat kuat. Namun, Anda tidak akan mengharapkan saya menjadi murid Kaisar Langit Dewa Kuno. Saya telah berkultivasi bersama Yang Mulia Kaisar Langit sejak saya masih muda, dan saya tahu semua dao besar di dunia dengan hati. Menantang saya hanya mencari kematian Anda. Xing An terus mengamatinya dan menganggukkan kepalanya berulang kali sambil bergumam, murid Kaisar Surgawi, tidak heran tubuh jasmani Anda begitu baik, roh primordial Anda juga sangat kuat. Untuk berurusan dengan Anda, saya perlu menggunakan kartu truf saya. Master Sekte Qin selalu merasa bahwa saya telah mengambil jalan yang salah dengan mencuri anggota tubuh orang lain untuk keabadian saya. Saya diteriaki dan diburu kemanapun saya pergi, tetapi mereka tidak mengerti saya. Tidak ada banyak koleksi yang tersisa di peti karena sebagian besar dari mereka telah hilang di Fallen God Valley, tetapi pada saat itu, aura mengerikan menyebar dari peti. Xing An tersenyum sedikit dan berkata, mereka pikir aku melakukannya untuk keabadian, tapi itu hanya mimpiku ketika aku tidak bisa menjadi dewa. Sekarang saya memiliki mimpi yang lebih tinggi. Dari peti tubuh besar secara bertahap merangkak keluar, dan itu adalah raksasa yang dibentuk oleh lengan, kepala, dan bagian tubuh dari puluhan dewa sejati. Raksasa itu merayap di sana, dan kepalanya menatap Mu Qiubai dengan penuh semangat. Xing An berdiri di atas tubuh dewa iblis ini dan memandang Mu Qiubai sebelum berkata dengan lemah, aku akan menjemputmu. Raksasa ini melonjak ke langit dan menerkam Mu Qiubai. Pikiran Mu Qiubai linglung. Dao apa ini? Dao seperti itu tidak pernah dicatat dalam brankas harta Kaisar Surgawi. Dalam kegelapan, Qin Mu mendengar fluktuasi seni ilahi yang datang dari arah paviliun, dan hatinya sedikit bergerak. Dia segera menuju ke arah gerakan ombak. Tiba-tiba, dia berhenti mengikuti jejaknya. Ada juga seni ilahi yang meledak di depannya dan bersinar terang. Suara Yan Qiling terdengar. Daosan Saffron besar. Permaisuri Surgawi Dao 2. Surga 16 Dao. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan aturan Dao besar ini? Balok cahaya terang merobek kegelapan, dan Qin Mu melihat ke atas untuk melihat Yan Qiling dan Yang Mulia Yu. Kultivasi Yan Qiling sangat kuat. Ketika dia dan Yan Qiling bertempur, dia hampir dipukuli sampai mati olehnya.
Yan Qiling telah belajar dari Kaisar Langit dewa-dewa kuno, dan leluhur Dao seharusnya memilah-milah semua Dao besar di dunia, menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Langit kuno ini. Itu sebabnya Yan Qiling akrab dengan semua Dao besar. Poin yang paling penting adalah masih Yan Qiling menerima ajaran sejati Kaisar Surgawi dan menumbuhkan seni ilahi besar Dao Kaisar Langit yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, Yang Mulia Yu, di depannya bahkan lebih mengerikan. Yan Qiling hanya akrab dengan seni ilahi dari semua jenis Great Dao, sementara Yang Mulia Yu dapat dengan bebas menggunakan seni ilahi dari semua Dao besar. Setiap dari mereka sangat indah, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah dewa kuno mengeksekusi mereka secara pribadi di dunia yang sama. Yan Qiling jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan tiba-tiba dia merong keras untuk akhirnya mengeksekusi seni ilahi Kaisar Dewa Surgawi yang agung dari Dao Wan. Pada saat ini, aturan Dao meledak seolah-olah Kaisar Surgawi telah turun secara pribadi. Gelombang mengerikan menerjang ke arah Celestial Venerable Yu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yu juga mengeksekusi seni ilahi besar yang sama dari Dao Wan. Di mata Yan Qiling yang ketakutan, dua seni ilahi besar Dao Wan bertabrakan. Dalam sekejap, cahaya terang muncul dari seni ilahi, menerangi radius beberapa ratus mil. Yan Qiling batuk darah dan jatuh ke belakang. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi burung gereja hitam dengan perut putih untuk mengepak. Yang Mulia Yu mengambil dua langkah untuk mengejarnya, tapi dia tiba-tiba berhenti untuk memandang Qin Mu. Tatapan Qin Mu bertemu tatapannya, dan seolah-olah dua tangan tak terlihat saling bertabrakan dengan kejam di udara. Ini menyebabkan udara di antara mereka berdua bergerak dan menaikkan angin kencang. Aku melihat kalian, di udara, kepala besar terbang dengan cepat. Qin Mu mengulurkan tangannya sebagai undangan, dan Yang Mulia Yu tersenyum tipis. Keduanya berjalan maju. Cahaya dari seni agung Dao Wan memudar, dan keduanya menghilang ke dalam kegelapan. Namun, mereka masih terus berjalan maju. Bau busuk mayat menyerbu, dan kepala besar Raja Naga Tian terbang dari langit. Dia tertawa kecil dan berkata, "Aku melihatmu." Langkah Qin Mu stabil, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda hanya meminjam tubuh yang tidak sempurna untuk maju sekarang, kultivasi dan kemampuan Anda tidak kuat sama sekali. Membunuhmu bukan masalah bagiku." Yang Mulia Yu tertawa dan berkata, "Anda mengira seni ilahi dari surga celestial selalu membeku dan tidak maju? Kamu terlalu naif. Seni ilahi di langit surgawi telah maju ke langkah yang tidak bisa Anda bayangkan. Sudah sejuta tahun, Yang Mulia Mu. Sudah sejuta tahun sejak Anda menjadi pahlawan di pertemuan kolam giok. Anda tidak tahu bagaimana seni ilahi berkembang dalam jutaan tahun ini." Dia mencibir. "Kamu masih terserap dalam kemuliaanmu dari sejuta tahun yang lalu. Katak di dasar sumur itulah yang menggambarkanmu." Kepala naga besar bergegas di antara mereka. Raja Naga Tian mengeluarkan gas mayat hijau yang subur. Salah satu bola matanya melihat ke kiri, dan yang lainnya menatap ke kanan, sementara cairan mayat bau keluar dari mulutnya saat dia terkekeh. "Aku melihat kalian berdua." Qin Mu dan Celestial Venerable Yu meledak pada saat yang sama dan menyerang satu sama lain di kepala besar naga mayat. Kepala Raja Naga Tian sangat besar, dan ditangguhkan di udara di antara mereka berdua. Kepala Raja Naga sudah menjadi zombie, warnanya hijau subur, dan bahkan helai jenggot naganya sekarang berwarna hijau dan ditutupi cairan mayat. Seni ilahi Qin Mu dan Yang Mulia Yu meledak di kedua sisi kepala Raja Naga Tian. Qin Mu mengangkat tangannya dan meraih pedang terbang yang mengelilinginya, menusuk ke depan. Banyak pedang terbang yang telah mengelilinginya mengikuti gerakan pedang ini dan terbang menuju kepala Raja Naga Tian. Setiap pedang terbang tercemar racun mayat. Ketika pedang terbang Qin Mu mencapai sisi lain kepala Raja Naga Tian, kelompok pedang hijau telah berubah menjadi formasi pedang dan menelan Yang Mulia Yu di dalam. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yu langsung mengeksekusi seni ilahi dari jalan surga, 49 surgawi Dao. Dia memupuk 49 jalur, mengubahnya menjadi 49 bentuk seni ilahi yang berbeda. Kepala Raja Naga Tian masih berada di antara mereka berdua, dan meskipun dia sekarang kacau setelah reanimasi, tingkat kultivasinya masih tetap. Jika dia bergerak pada mereka, tidak ada yang bisa menangkisnya, jadi itu adalah strategi terbaik untuk menghabisi lawan terlebih dahulu agar bisa mundur dengan aman. Di sisi lain kepala Raja Naga Tian, Qin Mu menghadapi langsung seni ilahi Great Heavenly Dao. Dia merobek daun willow dari jantung alisnya, membuka mata ketiga. Tatapannya sedalam jurang. "Di mana aku berada, ini Youdu." Ki setan buas Youdu melonjak maju, dan pada saat itu, Qin Mu merasa seolah-olah dia sedang tenggelam di tengah-tengah kegelapan Youdu. Nyala api berkobar di atas kepala Qin Mu, itu adalah tanduk iblis yang dibentuk oleh Yellow Springs. Dia seperti penguasa bumi yang muncul dari Youdu, meningkatkan Dao besar Youdu. Aturan-aturan Dao besar Youdu berubah menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang melilit tubuhnya. Dengan rantai di sekelilingnya,
Qin Mu merentangkan tangannya dan mengambil mudra Dao Surgawi. Di sisi lain, kekuatan formasi pedang meledak. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melompat dengan frekuensi aneh, dan setiap teknik yang dieksekusi adalah bentuk kedua dari Calamity Sword, Rising Calamity. Selain itu, pedang terbang menghilang dan muncul kembali secara tak terduga, mengelompokkan ke dalam formasi yang berbeda. Terperangkap dalam formasi pedang Rising Calamity yang selalu berubah, aura, Yang Mulia Yu, berubah tiba-tiba. Sebuah jembatan ilahi membentang melintasi langit di belakangnya, dan roh purbanya menjulang di ujung jembatan ilahi, berdiri di depan gerbang surgawi selatan. Di belakangnya, lapisan istana surgawi muncul, membentuk surga surgawi yang tak terbatas, sinar emas yang cemerlang menembus langit. Dari 36 surga dan 72 balai langit surgawi, aula tertinggi adalah aula langit numinous. Ada lapisan cahaya yang memancar darinya, dengan fenomena tak terhitung berputar di sekitarnya. Mereka berubah menjadi tampilan kaisar langit kuno yang gigih duduk dalam posisi lotus. Yang tertinggi dari 10.000 jalan, konvergensi 10.000 jalan menjadi satu. Yang Mulia Yu, mengangkat tangannya, pertemuan mudranya dengan formasi pedang Rising Calamity Qin Mu. Formasi pedang meledak dengan kekuatan, namun ketika dihadapkan dengan seni ilahinya, formasi pedang menjadi macet, dengan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berhenti. Formasi pedang langsung terlempar ke dalam kekacauan. Seni ilahi, Yang Mulia Yu, meledak, menghancurkan banyak pedang terbang dari formasi pedang. Setelah menembus formasi, Yang Mulia Yu melompat ke udara, hanya untuk melihat jenggot naga hijau subur Dragon King Tian melengkung ke arahnya dan terbang melewatinya dengan selisih yang sempit. Di sisi lain, Qin Mu telah berhasil menghancurkan seni ilahi Great Heavenly Dao-nya. Segera berbalik, Qin Mu meratakan tubuhnya, berdiri di sana seperti garis hitam, menyatu dengan kegelapan. Jenggot naga tebal Dragon King Tian lewat tanpa menyentuhnya. Bola mata dari kepala besar Raja Naga berguling-guling, berhenti sebelum garis hitam ini namun masih tidak dapat melihat di mana Qin Mu berada. Qin Mu telah mempelajari langkah ini dari Pangongso. Di jalan untuk melarikan diri dan menyamar, Pangongso tak tertandingi dalam keterampilannya. Oh ya, kamu masih anak Youdu. Di atas kepala Raja Naga Tian, Yang Mulia Yu, dengan cepat berlari mendekat, tertawa. Menggunakan Great Dao of Youdu untuk memerangi Heavenly Dao adalah permainan anak-anak bagimu. Jenggot Raja Naga Tian berhenti mengejar Qin Mu, menusuk ke arah Yang Mulia Yu di atas kepalanya sebagai gantinya. Yang Mulia Yu bergerak seperti hantu, menghindari serangan jenggot naga. Jenggot naga mampu bertukar antara lunak dan keras, dan berhasil menembus sisik naga, mengungkapkan daging busuk di bawah sisik. Pada saat yang sama, pedang terbang yang tersebar datang berdesis, dan satu telapak tangan terulur dari garis hitam, menyerang pedangnya dengan keras. Racun maya terbang dari permukaan pedang, mengungkapkan tubuh sejati pedang terbang yang berkilau. Suara berisik berlanjut, pedang terbang itu berubah menjadi pelet pedang, dan Qin Mu meraihnya di tangannya. Kepala Raja Naga Tian menerjangnya, mulut terbuka lebar. Udara mayat berbau amis keluar, dan dia pergi untuk menelan Qin Mu dalam satu beat. Namun, dalam sepersekian detik bahwa Qin Mu memasuki mulutnya, tanda teleportasi pecah. Ketika Raja Naga Tian menutup mulutnya, cahaya teleportasi muncul, dan Qin Mu telah menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya terang tiba-tiba muncul di belakang, Yang Mulia Yu, yang masih berlari di atas kepala Raja Naga Tian, dan Qin Mu menikam ke arah belakang hatinya. Tubuh, Yang Mulia Yu, berubah dengan cepat, ia memiliki kepala seekor burung dan tubuh manusia, dan lingkaran cahaya matahari besar muncul di belakang kepalanya. Matahari besar turun, dan pedang Qin Mu menusuk ke cahaya matahari. Pedang ilahi itu langsung terbakar merah panas, dan cairan logam menetes darinya. Qin Mu mengerahkan kekuatan di kedua kaki dan menusuk lurus ke depan dengan pedangnya. Mendengar ini, Yang Mulia Yu berlari kencang ke depan. Keduanya berlari melintasi kepala Raja Naga yang dihidupkan kembali, dan setiap langkah sangat berat bagi mereka. Tubuh Qin Mu bergetar, dan 2 kepala dan 4 lengan dengan cepat tumbuh. Telapak tangannya selalu berubah, akhirnya berubah menjadi jari pedang saat masing-masing menyentuh jantung alisnya. Bentuk pertama Calamity Sword, membuka Calamity. Dia menunjukkan jari pedangnya, dan 3 dari mereka menyentuh pedang ilahi. Kekuatan pedang ilahi segera meledak. Yang Mulia Yu mendengus saat halo matahari telah ditembus. Dia tiba-tiba mengubah tubuhnya lagi, kali ini berbentuk dewi. Punggungnya awalnya menghadap Qin Mu, tapi seketika dia berubah menjadi dewi, kepala, tubuh, dan anggota tubuhnya benar-benar berubah mundur, dan dia sekarang menghadap Qin Mu secara langsung dalam bentuk yang aneh ini. Tangannya meraih pedang ilahi yang telah menembus ke dadanya, dan ruang antara kedua tangan berubah menjadi jurang maut. Jurang reruntuhan akhir. Itu adalah pusaran besar yang berputar liar di kegelapan, kedalamannya tak terkira. Pedang bencana pembukaan Qin Mu tersedot ke dalam jurang dengan pekikan, dan bersamanya, Qin Mu juga tertelan.
Qin Mu dimakan oleh reruntuhan seni ilahi, Celestial yang mulia Yu. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, dan sekali lagi dia mengeksekusi seni ilahi teleportasi untuk melarikan diri. Yang mulia Yu mendorong tangannya ke langit, dan sejumlah kecil cahaya bintang di langit meledak. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi galaksi, berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan. Sosok Qin Mu baru saja muncul dari cahaya teleportasi, dan dia segera tertangkap oleh jaring yang tak terhindarkan, tidak dapat membebaskan diri pada saat itu. Qin Mu mencoba menggunakan Divine Art teleportasi lagi, tapi tiba-tiba, ada kilatan petir dan menggelindingkan guntur, dan dia terperangkap dalam jaring lagi. Dia terus berusaha menghindarinya, tetapi dia berulang kali terjebak. Yang mulia Yu membalikan tangannya, dan jaring itu semakin erat. Potongan-potongan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi sekelompok ketat, dan Qin Mu melintas dengan cerah di jaring yang tak terhindarkan saat ruang di dalamnya tumbuh semakin kecil. Siapa yang bisa menguasai semua seni ilahi dao besar dari para dewa kuno? Yang mulia Yu tiba-tiba berubah menjadi Wood Wolf dari kuis Star Saffron. Dia sekarang memiliki kepala serigala di tubuh manusia. Melompat ke langit dan menghindari serangan jenggot Raja Naga Tian, dia berlari ke arah Qin Mu, tertawa. Hanya tubuh jasmani ini. Moon Howling Sirius. Dia mengeluarkan pekikan beresonansi, dan cahaya di mulutnya berubah menjadi arus dan menabrak Qin Mu. Pedang ilahi di tangan Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi sikat emas. Dia menyapu sikat emas, menggambar pintu di jaring dan melarikan diri melaluinya. Yang mulia Yu tercengang. Dia terbang cepat ke pintu dan tertawa. Seni ilahi Great Dao dari batas bawah benar-benar semakin menarik. Saat dia memasuki pintu, jenggot naga milik Raja Naga Tian juga menembusnya. Setelah ini, jenggot naga mencengkeram ke kedua sisi pintu, dan kepala Raja Naga Tian berusaha menerobos saat dia terkikik. Aku melihat kalian berdua. Yang mulia Yu melompat dan bertransformasi menjadi seekor burung vermilion. Menyebarkan sayapnya lebih dari 100 yard, dia mengepakkannya dan terbang, menghindari serangan Dragon King Tian. Di depan, Qin Mu mencengkeram sikat emas, menyapu, sebuah istana surgawi muncul. Qin Mu berlari seolah-olah dia terbang melalui istana surgawi. Dia memutar dan memutar sikat sambil berlari ke depan, dan lapisan ruang tanpa henti muncul di depannya dengan sapuan kuasnya. Setelah ini, sungai surga mengalir keluar dari kuasnya. Banjir besar turun dari langit, melonjak ke depan dan langsung menuju burung vermilion yang telah berubah menjadi Yang mulia Yu. Burung vermilion terbang terlalu cepat dan tidak dapat menghindarinya. Yang mulia Yu memutar tubuhnya tiba-tiba. Persis ketika sungai surgawi melintas di depannya, ia berubah menjadi kura-kura hitam. Kura-kura hitam itu meraung dan melangkah ke sungai. Seekor ular terbang melilit tubuhnya, dan dia mengepakkan sayapnya, sekarang mempercepat bahkan lebih. Di belakang, Yang mulia Yu, kepala naga Raja Tian yang dihidupkan kembali dihantam oleh sungai surga, dan wajahnya basah kuyup dalam air. Marah, Raja Naga Tian membuka mulutnya yang besar dan mengisap dengan sekuat tenaga, sungai surga mengalir keluar dari lehernya. Raja Naga Tian menjaga mulutnya tetap terbuka lebar dan bergegas ke depan di sepanjang sungai. Yang mulia Yu hendak menyusul Qin Mu, hanya untuk melihat dia menggambar pesawat ulang-alik angkasa dan melompat ke dalamnya. Dua ujung pesawat ulang-alik angkasa diarahkan, dan terbang dengan suara siulan. Dalam pesawat ulang-alik angkasa, Qin Mu mencengkeram sikat dan menggambar dengan sapuan cepat, dan dewa besar yang tak tertandingi muncul di bawah sapuan kuasnya. Itu Kaisar Langit. Ketika Qin Mu menggambar di mata Kaisar Langit, dia membuka mata dan berlari di pesawat ulang-alik langitnya. Yang mulia Yu mencoba bergegas mengejarnya hanya untuk mendapati dirinya menabrak mata Kaisar Surgawi. Di mana semua orang? Yang mulia Yu kaget. Di belakangnya, kepala besar Raja Naga Tian bergegas ke arahnya. Sosok Qin Mu muncul di dalam peti mati, dan dia melompat dari pesawat ulang-alik angkasa dan berbalik. Di belakangnya ada gambar istana celestial, dibangun tegak dalam kegelapan dengan cahaya yang berkedip-kedip. Qin Mu mengguncang sikat di tangannya, sikat berubah menjadi pelet pedang dan kemudian menjadi lautan pedang, menyebar di sekitar gambar istana langit. Dengan kilatan tubuhnya, Qin Mu berubah menjadi bentuk putra Youdu, menembus kegelapan. Dia mengulurkan telapak tangan dan mencengkeram gambar istana surgawi, mengocoknya dengan keras, ruang di dalam gambar segera dihancurkan. Pada saat yang sama ketika foto itu dihancurkan, kekuatan formasi pedang meledak, dan raungan Raja Naga Tian dan Celestial Yang mulia Yu dapat terdengar dari tengah formasi pedang. Lampu pedang mencurahkan seperti gelombang besar dan membanjiri mereka, tetapi mereka berdua memudar masuk dan keluar di tengah-tengah lampu pedang, mereka akan menembus formasi. Tiba-tiba, kepala dihidupkan kembali Raja Naga Tian meledak dari formasi pedang dan berguling ke arah yang tidak diketahui. Yang mulia Yu mengikuti dengan cermat, keluar dari formasi pedang di belakangnya. Tepat saat dia keluar dari formasi pedang, dia membeku saat merasakan niat membunuh dari belakang.
Dia segera berbalik, hanya untuk melihat sungai surgawi mengalir di belakang Qin Mu. Istana surgawi sekarang samar-samar terlihat. Roh primordial Qin Mu berdiri di sungai surgawi, pedang harta karun di tangannya. Dia menginjak sungai celestial dan terbang ke bawah dari langit, menyerang ke depan dengan pedangnya. Ketika Yang Mulia Yu melihat kilatan pedangnya, itu sudah mencapai ruang di antara alisnya. Pada saat dia melihatnya sepenuhnya, roh primordial Qin Mu sudah menembus kepalanya dengan pedang, muncul di belakangnya. Yang Mulia Yu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, menyaksikan sesuatu yang berwarna putih terbang keluar dari antara alisnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh dahinya, dan tangannya ditutupi plasma otak putih dan noda darah merah. Tusukan itu benar-benar sangat cepat sehingga aku tertangkap basah. Dia menjulurkan satu jari untuk mendorong di antara alisnya, jarinya menembus kepalanya. Menyentuh bagian belakang kepalanya, itu adalah situasi yang sama. Qin Mu turun ke tanah, berjalan 2 langkah ke depan. Di belakangnya, sungai celestial yang luas perlahan-lahan mundur saat bergoyang di belakang punggungnya. Di atas sungai celestial, istana celestial bisa terlihat samar. Di dalam istana celestial, suara dewa meledak, dan itu terdengar seolah-olah ada banyak dewa dan setan bernyanyi di dalam. Mengikuti berkurangnya aura Qin Mu, hanya saat itu suara nyanyian secara bertahap lebih rendah dalam volume dan perlahan-lahan menghilang. Roh primordial Qin Mu kembali dengan pedangnya, berdiri di luar gerbang surgawi selatan dari istana celestial dan di atas sungai celestial, mengamati untuk melihat apakah Yang Mulia Yu sedang membuat gerakan lain. Yang Mulia Yu menggerakkan kepalanya lagi dan merasakan kepalanya semakin berat dan pusing. Dia tertawa. Tubuh ini benar-benar tidak sempurna, masih banyak tempat yang perlu diperbaiki. Kecepatan kemajuan seni ilahi dari batas bawah telah melampaui harapan saya. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Kamu hanya menggunakan kekuatan tubuh sebenarnya dari tubuh jasmani ini dan tidak menggunakan kekuatanmu sendiri. Di dalam tubuh jasmani ini menyembunyikan aturan dao besar hampir semua dewa kuno, tetapi tidak memiliki apapun milik Anda. Apakah Anda mencoba menyembunyikan identitas Anda yang sebenarnya, atau apakah kekuatan Anda tidak mampu menembus penghalang dunia? Bagaimanapun juga, tanpa sesuatu milikmu, kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Apa yang dikatakan Qin Mu adalah prinsip dasar. Yang Mulia Yu harus mematuhi prinsip ini juga untuk mencapai batas bawah. Ranah Yang Mulia Yu harus dibatasi pada tingkat praktisi seni dewa. Paling-paling, dia bisa berkultivasi ke puncak alam jembatan ilahi, seolah-olah dia mengandung kekuatan lagi, dia tidak akan mampu menembus penghalang dunia Yuandu. Plasma otak, celestial Yang Mulia Yu masih tumpah, otaknya sudah hancur oleh serangan Qin Mu. Sistem harta ilahi dalam tubuhnya juga telah hancur. Roh primordial Qin Mu mengendalikan pedangnya, mengarahkannya untuk melayang di langit. Itu sudah membunuh tubuh jasmaninya dan menghancurkan roh primordial di dalamnya. Itu bukan jembatan ilahi di belakang Anda, mengapa harta ilahi ketujuh Anda sungai celestial? Yang Mulia Yu bingung. Plasma otak di kepalanya sudah hampir habis, namun dia masih mengukur Qin Mu dan melihat ke arah surga surgawi harta karun di belakangnya. Yang Mulia Yu memiliki banyak dao besar di dalam tubuhnya, tetapi mereka adalah dao besar pre-celestial, dao agung para dewa kuno, dia tidak memiliki Great Dao of Creation. Dia tidak dapat menggunakan Great Dao of Creation seperti Qin Mu lakukan untuk memperbaiki kerusakan pada tubuhnya, dan dengan demikian dia hanya bisa membiarkan plasma otaknya mengering. Kamu menciptakan harta ilahi yang sama sekali baru? Dengan harta ilahi ini, Anda akan dapat menghubungkan istana celestial dengan harta ilahi lainnya, membentuk sistem yang lengkap? Yang Mulia Yu menggerakkan kepalanya lagi, tengkoraknya kosong sekarang. Namun, dia masih bisa berbicara dan berpikir. Yang Mulia Mu tidak diragukan lagi Yang Mulia Mu. Mampu mencapai langkah ini, Anda benar-benar layak untuk berdiri bahu-membahu dengan 7 Celestial Venerable. Benar-benar sebuah lelucon bahwa yang lain di Istana Celestial masih berlomba-lomba mencari ketenaran dan mendapatkan keuntungan, bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan mengabaikan perubahan di batas bawah. Akan jauh lebih nyaman jika Kaisar Surgawi bukan sekelompok orang. Qin Mu menatap langsung ke matanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh, setelah melihat harta ketujuh ketuhanku, apakah Anda memiliki pemikiran tentang hal itu, Yang Mulia Yun Yang Mulia? Yang Mulia Yu tersenyum tipis dan menjawab dengan nada santai, jadi sepertinya kamu berpikir bahwa aku adalah dia dan dengan demikian tidak keberatan mengungkapkan sungai surgawi kamu, berharap bahwa kamu dapat menggunakan harta ilahi ketujuh ini untuk membuat Yang Mulia Surgawi Yun menyerahkan dirinya. Setelah semua, Yang Mulia Yun adalah orang yang membuka Divine Bright Divine Treasure, jadi jika dia melihat harta ketujuh ilahi Anda, ia kemungkinan akan kehilangan ketenangannya karena harta ilahi ketujuh yang Anda buka bahkan lebih baik dan lebih cerdik daripada ilahinya. Jembatan harta ilahi. Namun, Anda salah menebak, saya bukan dia. Api Dao tiba-tiba menelannya, dan Yang Mulia Yu tersenyum. Yang Mulia Mu, kamu masih terlalu naif,
mengungkapkan kartu Anda begitu awal. Tubuh jasmani ini hanyalah salah satu eksperimen saya hanya ingin menguji kekuatan bertarung Yang Mulia Yu. Saya sekarang menyadari bahwa tubuh ini masih memiliki banyak ketidaksempurnaan. Saya tahu kartu Anda sekarang, namun Anda tidak akan pernah mendapatkan tubuh ini atau mengetahui rahasia yang ada di dalamnya. Lain kali Anda melihat Yang Mulia Yu, akan menjadi hari Anda mati. Tiba-tiba, api Dao di tubuhnya padam. Yang Mulia Yu kaget. Dia mencoba lagi menggunakan api Dao untuk membakar tubuh jasmani ini. Namun api Dao masih tidak mampu membakarnya. Tubuhmu, aku yang mengumpulkannya. Di belakang, Yang Mulia Yu, terdengar suara, dan dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Xing An muncul dari kegelapan. Xing An membawa peti dengan satu tangan, dan tangan lainnya terangkat dengan jari-jarinya terbuka lebar, menggunakan teknik yang tidak diketahui untuk menekan api Dao-nya. Xing An memiliki tatapan yang kuat saat dia meletakkan peti itu. Kaki tumbuh keluar dari peti, dan terbuka dengan pop, itu tampak sangat bersemangat. Tatapan Xing An tidak mendarat di Celestial Venerable Yu, sebaliknya dia melihat Qin Mu, tetap bertahan melawan Qin Mu. Qin Mu berbicara dengan tenang, Xing An, kesadaran yang tersembunyi di dalam tubuh jasmani ini, asalnya kuat di luar imajinasi Anda. Mengumpulkan tubuh jasmani ini, apakah kamu tidak takut mati? Dari dalam peti, beberapa tangan mengulurkan tangan dan meraih sisi peti, mengikuti hal besar yang merangkak keluar. Naik di atas Dewa Iblis ini dengan beberapa anggota badan dan kepala adalah Mu Qiubai. Mu Qiubai sebenarnya ditangkap oleh Xing An dan berubah menjadi boneka. Xing An menyipitkan matanya dan menjawab, apakah itu Yang Mulia? Bahkan Yang Mulia Surgawi mengagumi tubuh jasmani ini, yang berarti tubuh itu benar-benar menakjubkan di luar imajinasi. Saya pasti perlu memilikinya sekarang. Bukan hanya tubuh saja, saya ingin kesadaran Yang Mulia juga. Xing An menggerakkan ujung jarinya sedikit, dan banyak jarum terbang tipis tiba-tiba menusuk ke bagian tubuh, Celestial Venerable Yu, yang berbeda. Ekspresi Yang Mulia Yu berubah sangat, namun dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Untaian kesadarannya telah tersegel di dalam tubuh jasmani ini, dan ia tidak dapat mengambilnya. Kapan junior-junior dari batas bawah menjadi begitu sombong dan kurang ajar? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu akan baik-baik saja untuk memiliki tubuh jasmani ini dan roh primordial dihancurkan oleh Qin Mu. Setelah semua, Qin Mu adalah Yang Mulia HMU, salah satu dari 9 Yang Mulia kembali pada masa itu. Tapi siapa yang didapati oleh pemuda pembawa peti ini? Berani-beraninya dia berusaha meraih helai kesadarannya bersama tubuh? Aku masih ingin mengumpulkan Yang Mulia Surgawi nyata. Xing An menyipit, menonton Qin Mu seperti ular beracun dalam bentuk manusia. Yang Mulia Surgawi sejati memiliki tubuh jasmani yang lebih indah dan mengagumkan. Qin Mu tersenyum sedikit. Xing An, tersesat sekarang karena kamu telah mendapatkan beberapa manfaat, jika tidak, aku tidak keberatan menghilangkanmu sama sekali. Xing An memberikan humph. Dia diam-diam membuka jari-jarinya, dan sinar-sinar halus bergerak dan melingkari celah di antara jari-jarinya. Dia berbicara dengan lembut, melawannya, kamu pasti mengalami beberapa luka juga. Saya mengamati seni ilahinya, mereka sangat kuat. Anda hanya menggunakan jalur melukis seni ilahi dan sejenisnya untuk membuatnya tidak seimbang. Level kultivasinya bahkan melebihi milikmu. Qin Mu tetap diam. Dengan suara berdengung, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Sudut-sudut mata Xing An berkedut, dan dia ragu-ragu sejenak. Saya kembali. Di belakangnya terdengar tawa aneh Raja Nagatian. Aku bisa melihat kalian semua. Makan kalian semua akan memungkinkan saya untuk menumbuhkan tubuh saya kembali. Ekspresi Xing An sedikit berubah, dan peti segera datang ke depan dan menelan, Yang Mulia Yu. Dewa Iblis multitungkai dan berkepala banyak dengan Mu Qiubai di punggungnya juga mundur dengan tenang, sepanjang perjalanan kembali ke peti. Itu mengangkat lengan untuk memegang tutup peti, membantingnya hingga menutup. Xing An mengangkat peti dan menghilang ke dalam kegelapan. Qin Mu menghela nafas lega. Tiba-tiba, dengan kepulan, dia meludahkan kabut darah. Aku mencium aroma darah segar. Kepala hijau raksasa Raja Nagatian terbang dari kegelapan, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Qin Mu. Qin Mu jatuh ke belakang, berubah menjadi bayangan hitam dan menekan dirinya rata dengan tanah. Namun, Raja Nagatian tidak terbang, dan sebaliknya, dua mata hijau tiba-tiba bersinar langsung pada bayangan yang telah diubah Qin Mu. Naga yang dihidupkan kembali ini, mengapa dia lebih pintar sekarang? Ekspresi Qin Mu berubah secara drastis. Dengan suara keras, bayangan hitam itu meledak dan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan terbang. Raja Nagatian mengejarnya, membuka mulutnya dan mengisap dengan sekuat tenaga. Asap hitam itu hampir seluruhnya tersedot ke mulutnya. Pada saat itu, asap hitam bergeser, berubah menjadi bunga lotus. Di tengahnya duduk Qin Mu. Kelopak mulai melipat, membungkus Qin Mu berlapis-lapis kelopak. Raja Nagatian menelannya dalam satu suap. Di ujung gelap, bunga lotus muncul dan mekar tanpa suara.
Qin Mu duduk di tengah-tengah bunga dan dengan cepat bangkit. Dia mendorong ke bawah darah yang telah melonjak ke tenggorokannya dan berlari dengan tergesa-gesa, berpikir, Grandmaster, terima kasih banyak. Aku pasti tidak akan mengalahkanmu sampai mati lain kali. Raja Naga Tian memakan bunga itu dan, berpikir dia telah memakan Qin Mu, dia senang. Dia kemudian pindah, mencari mangsa lain. Tidak lama kemudian, Qin Mu melihat lampu merah dalam gelap. Jantungnya sedikit bergetar ketika dia mendekatinya diam-diam. Kemudian, dia melihat bahwa itu adalah seorang gadis yang membawa lentera merah melihat sekeliling dengan waspada. Kakak Yaner. Qin Mu menghela napas lega dan bergegas ke depan. Setelah melihatnya, Yaner berseru, Tuan Muda, apakah Anda melihat Fatih Dragon? Saya telah kehilangan dia. Qin Mu dengan cepat mengeksekusi Overlord Body 3 Elisir Technique Way untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tubuhnya. Divine Power Net tak terhindarkan yang mulia US telah mengalahkannya dengan cukup menyedihkan. Fatih Dragon kemungkinan besar tertidur, kamu tidak perlu mencarinya. Ketika peti mati kembali ke Fallen God Valley, itu akan terbuka, dan pada saat itu, Anda akan melihat di mana dia berada. Xing An, apakah kamu masih tidak pergi? Dia berbalik tiba-tiba. Dalam kegelapan, dua mata muncul. Xing An diam-diam mundur dengan peti di tangannya. Suara peti mati menerobos air bisa terdengar, dan mengikutinya adalah suara rantai melingkar. Peti mati tiba-tiba berhenti. Dalam peti mati, hati Qin Mu bergerak. Dia segera tahu bahwa peti mati telah meninggalkan sumur kuno dan dikunci oleh rantai. Peti mati itu akan terbuka? Yaner langsung meletakkan lentera merahnya dan melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, celah dalam bentuk kotak muncul di atas mereka. Sinar cahaya mengalir dari atas, dan sekitarnya sekarang bisa terlihat samar. Aku melihatmu. Kepala besar Raja Naga Tian melambaikan jenggot naga hijaunya dan mengejar Xing An dengan penuh kebahagiaan. Qin Mu juga melihat sekeliling, berusaha menemukan kilin naga. Dia merasakan sedikit kegelisahan. Naga kilin benar-benar tidak bisa dimakan oleh Raja Naga Tian, kan? Pada saat ini, Yaner menemukan kilin naga. Di sana. Dengan itu, dia berubah menjadi burung gereja hijau dan terbang. Qin Mu melihat ke arah dia terbang, dan memang, dia melihat kilin naga berbaring di sudut, tertidur. Yaner meraih kilin naga dan bergegas ke pintu masuk peti mati, dan Qin Mu mengikuti di belakang. Di luar peti mati, Qin Mu mendarat di tanah yang kokoh. Tiba-tiba, dia melihat sinar beraneka warna di Fallen God Valley mundur dengan sangat cepat. Anjing laut di sini sekarang semuanya menjadi tidak efektif. Sial, tetua buta bermaksud untuk menghancurkan tempat ini sepenuhnya. Qin Mu segera membuat keputusan untuk terbang bersama Yaner. Naga kilin juga terbangun dan dengan cepat mengungkapkan bentuk aslinya, membawa Qin Mu padanya, dia mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Sinar beraneka warna yang awalnya memenuhi setiap ruang di Fallen God Valley sekarang menyusut hampir seketika menjadi titik lingkaran yang sangat kecil. Xing An, Yan Qiling, dan kepala besar Raja Naga Tian berlari keluar dari peti mati, mencoba melarikan diri dari lembah. Hanya kepala Raja Naga Tian yang tidak melarikan diri, tetapi mengejar mereka dengan mulut terbuka lebar yang penuh dengan darah. Sinar cahaya yang cemerlang meledak, dan sumur kuno serta peti mati hancur dalam sepersekian detik. Rantai yang mengunci peti mati sekarang memutus rantai demi rantai dengan suara berderak keras. Rantai yang putus sedikit demi sedikit dilanda gelombang kehancuran yang mengerikan, terbang ke segala arah dan melewati Qin Mu dan yang lainnya. Qin Mu berdiri di punggung naga kilin dan melihat ke belakang. Gunung-gunung yang telah mengelilingi sumur kuno dan peti mati telah diratakan dengan tanah, dan jurang tak berdasar mengisi ke tanah yang rata. Gelombang itu juga memicu tanda keterampilan pedang pendiri kaisar, dan sinar cahaya pedang yang cemerlang muncul, saling bersilangan dengan sempit. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Naga kilin meraung, mengeluarkan tangisan marah saat dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia dengan cepat mencapai jembatan terapung, melompat melewatinya dan berlari keluar dari reruntuhan. Dia akan mengurangi kecepatannya ketika Qin Mu berteriak dan berkata, terus berlari. Naga kilin terus berlari dengan sekuat tenaga saat Qin Mu memutar kepalanya untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pedang mengambang di jembatan yang ditinggalkan oleh pendiri kaisar telah disapu oleh gelombang pemusnahan, sinar pedang meledak di luar. Sinar beraneka warna di luar lembah sudah menyusut menjadi titik melingkar, dan ketika sinar pedang meledak, begitu pula titik melingkar. Seperti kata pepatah, seseorang mengangkat naga selama 1000 tahun untuk digunakan pada saat yang genting. Qin Mu tidak pernah menyadari bahwa kilin naga bisa berlari secepat itu, dia sangat terhibur. Tidak sia-sia bahwa saya menghabiskan sebagian besar pengeluaran harian saya untuknya. Qin Mu biasanya tidak menghabiskan banyak setiap hari, kemanapun dia pergi dalam kedamaian abadi, dia umumnya tidak harus membayar kebutuhan pokok. Hampir 99% dari uangnya digunakan untuk memberi makan naga kilin. Kamu bisa berhenti sekarang. Qin Mu memanggil agar kilin naga berhenti. Berbalik untuk melihat,
dia melihat bahwa sinar destruktif di Fallen God Valley masih bergerak, tetapi kekuatan mereka menyusut. Xing An mungkin tidak akan mati, dia punya banyak trik di lengan bajunya. Sulit untuk mengatakan untuk Yan Qiling dan Raja Naga Tian. Cedera Xing An hampir semuanya sembuh. Sambil mengambil tubuh jasmani, Yang Mulia Yu, yang diciptakan oleh langit surgawi menimbulkan masalah baginya, itu tidak terlalu buruk. Tubuh jasmani, Celestial Venerable Yu, berisi banyak rune dewa kuno. Secara struktural, tubuh memiliki sistem harta ilahi yang hampir sempurna dan sistem istana celestial dan surga celestial mampu menguasai semua kekuatan para dewa kuno. Tiba-tiba, kepala besar Dragon King Tian meluncur keluar dari Fallen God Valley. Ia ingin melompat ke udara, tetapi ia tidak dapat terbang. Ternyata, itu sangat rusak. Otak yang dihidupkan kembali tiba-tiba mengulurkan jenggot naganya keluar untuk mendorong ke tanah, helai-helai jenggot naga panjang bertindak seperti kaki tebal dan besar. Mereka mengangkat kepala besar dan mulai berjalan keluar. Aku melihatmu. Kepala besar itu berdiri tegak di udara, seperti gunung yang bergerak. Dia mengungkapkan senyum bodoh, menyapu pandangannya di sekelilingnya. Saat Raja Naga Tian bergerak, tanah dan gunung bergetar. Dia mencari sesuatu untuk dimakan. Qin Mau mengerutkan kening. Jika Raja Naga Tian yang dihidupkan kembali melarikan diri dari tempat ini, kemungkinan akan menjadi bencana ketika dia berkeliling memakan orang. Dia harus diberantas. Namun, Raja Naga Tian tidak terbunuh dalam gelombang pemusnahan itu, menunjukkan bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Raja Naga Tian seperti Feng Qiuyun, mereka berdua makhluk dari alam langit numinous, bagaimana saya bisa menyingkirkannya? Qin Mau mengambil peta geografis yang diberikan Xing An padanya. Dia menemukan di mana dia menandai Fallen God Valley dan mencari di sekitar daerah itu. Ketika alam primordial memecahkan segelnya, Xing An telah mengunjungi banyak tempat dan dengan demikian mampu membuat peta geografis ini. Mata Qin Mau cerah ketika ia menemukan reruntuhan kuno di dekatnya. Dia berpikir sendiri, memikat Raja Naga Tian ke reruntuhan kuno ini dan membiarkan reruntuhan itu menjebaknya tampaknya menjadi pilihan yang baik. Tepat saat dia memikirkannya, cahaya cemerlang berkedip di kejauhan. Burung layang-layang dengan punggung hitam dan perut putih terbang keluar dari lampu, mendarat di tanah dan berubah menjadi Yan Qiling saat dia tersandung sebentar. Yan Qiling segera memperhatikannya, dan dia meningkatkan kewaspadaannya. Qin Mau mengungkapkan senyum damai, namun pada saat yang sama, pelet pedangnya diam-diam terbang keluar dari karung Taotie-nya dan menggali terowongan di bawah tanah. Yan Qiling buru-buru mengeluarkan dahan pohon yang tampak telanjang, yang tingginya hanya 3 inci, dan menancapkannya ke tanah. Cabang segera menancapkan dirinya ke tanah, dan akar yang tak terhitung mulai tumbuh dengan marah dan menutupi seluruh bawah tanah. Agak di atas tanah terus bercabang, dan dalam waktu singkat, pohon itu tumbuh menjadi pohon besar, menjulang setinggi beberapa ratus meter. Cabang pohon primordial? Qin Mau terkejut. Dia menyingkirkan pelet pedang dan tersenyum. Saudari Yan Qiling, saya benar-benar ingin bertemu Kaisar Langit. Yan Qiling bingung karena kata-kata. Dia mengangkat tangannya dan mencabut pohon raksasa, yang berubah kembali menjadi cabang kecil setinggi 3 inci. Yang Mulia Mu, Qin Mau dengan cepat melambaikan tangannya, menandakan naga kilin untuk mengejar Raja Naga Tian. Berbalik, dia tersenyum. Sister Yan, Anda tidak harus begitu seremonial. Anda bisa memanggil saya Master Sekte Qin. Judul Yang Mulia Mu hanya lelucon, Kaisar Langit mungkin tidak menganggapnya serius, dan aku juga. Orang-orang perdamaian abadi, terlepas dari teman atau lawan, memanggilku sebagai Master Sekte Qin. Yan Qiling ragu-ragu sejenak. Melangkah ke depan untuk menyusulnya, dia berkata, Master Sekte Qin, kamu awalnya memandang Kaisar Langit sebagai musuh, bahkan memberikan dekrit kekaisarannya kepada babi hutan iblis hitam. Anda menghindarinya seperti wabah, jadi mengapa Anda secara proaktif meminta audiensi dari Yang Mulia kali ini? Naga Kilin berlari di depan Raja Naga Tian, dan mata kepala yang dihidupkan kembali ini segera bersinar hijau. Air liur yang keluar dari mulutnya, Raja Naga Tian mengejar mereka. Qin Mau menjawab dengan ekspresi serius, saya tidak meminta audiensi, ini adalah pertemuan antara yang sederajat. Jika Kaisar Langit masih menganggap dirinya sangat tinggi, maka tidak perlu bertemu lagi. Yan Qiling sedikit mengernyit. Qin Mau tertawa. Di masa lalu, Kaisar Surgawi ingin mengendalikan saya dan mendominasi saya, bagaimana saya bisa membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya? Itu sebabnya saya menghindarinya seperti wabah. Jika keagungannya bisa menjadi kooperator, sekutu, maka kita dapat bertemu dan mengobrol. Yan Qiling mencibir. Kultus Master Qin, apa tingkat kultivasi Anda? Beraninya kamu mencoba bernegosiasi dengan Kaisar Surgawi? Belum lagi Anda, bahkan jika seluruh perdamaian abadi diikat, mereka masih tidak cukup berkualitas untuk bernegosiasi dengan Yang Mulia. Qin Mau tersenyum sedikit. Aku Yang Mulia Mu, dan aku adalah anak Youdu. Di tangan saya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghidupkan kembali dewa-dewa kuno, jadi mengapa saya tidak bisa bernegosiasi dengan dia? Lebih jauh,
dia sudah mati, dan aku hidup. Tanpa saya bertindak sebagai perantara, penguasa bumi tidak akan mentolerirnya. Saya takut orang pertama yang ingin dia mati kemungkinan adalah penguasa bumi. Dengan saya sebagai perantara, mungkin penguasa bumi mungkin bahkan membiarkannya pergi. Karena kamu tidak bisa mengambil keputusan, kamu bisa langsung bertanya kepada Yang Mulia. Yan Qiling ragu-ragu. Sambil menggertakkan giginya, dia menjawab, aku akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. Tidak perlu. Tatapan Qin Mu jatuh ke halo di belakang kepalanya, dan dia tersenyum. Kenapa kamu harus kembali? Bukankah Kaisar Langit terus-menerus mengawasi tempat ini melalui restunya? Apakah saya benar, Yang Mulia? Yan Qiling tercengang, dan lingkaran cahaya di belakang kepalanya tiba-tiba berkedip. Sebuah wajah muncul di lingkaran cahaya, dan itu berbicara dengan tenang, Yang Mulia Mu, akhirnya kita bertemu. Qin Mu meminta Qiling Naga untuk terus memikat kepala Raja Naga Tian, dan kemudian dia menjawab, sambil tersenyum, berani saya bertanya kepada Yang Mulia, apakah Anda bersedia mengobrol dengan saya? Wajah di lingkaran cahaya itu terdiam beberapa saat. Dunia Yin Surgawi, kita akan membicarakannya. Hati Qin Mu sedikit tersentak, lalu dia mengangguk dan menjawab, 2 bulan kemudian, kita akan bertemu di dunia Yin Surgawi. Wajah di lingkaran cahaya di belakang kepala Yan Qiling menghilang seperti asap. Yan Qiling menghela nafas lega, meskipun tatapannya waspada. Qin Mu tersenyum lembut. Jangan terlalu berjaga-jaga terhadapnya, berhati-hatilah kau bisa mati tanpa bisa dijelaskan. Yan Qiling menenangkan diri dan membungkuk ke arahnya dengan tulus. Terima kasih atas saran Anda. Berdiri tegak, dia berubah menjadi burung layang-layang dan terbang dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Qin Mu melihat ke depan. Kehancuran lain muncul di hadapannya, dan itu tandus dan sunyi sampai-sampai tidak ada setengah dewa pun yang bisa ditemukan. Jelas, mereka takut akan tempat ini. Mudah-mudahan, tempat ini bisa menjebak Raja Naga Tian. Qin Mu memikat kepala raksasa Raja Naga Tian ke reruntuhan lainnya. Di sana, kerangka terbaring di mana-mana, dan tebing serta tanah berlumuran darah, itu dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Ketika mereka menjelajah lebih dalam, ada semakin banyak sosok putih muncul dari sekitarnya. Awalnya, hanya 1 atau 2 sosok putih muncul, tetapi setelah itu, semakin banyak muncul, beberapa muncul tiba-tiba di puncak gunung, beberapa muncul tiba-tiba di darat, mereka melihat kelompok yang lewat dengan ekspresi bingung, namun tidak melakukan apa-apa lain. Qin Mu memandang mereka, namun dia tidak bisa melihat wajah mereka. Tuan muda, ada orang berpakaian putih yang mengendarai leher Anda, bisik Yaner. Qin Mu dengan cepat menoleh, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa rambutnya berdiri di ujungnya. Dia buru-buru mengeluarkan cermin, dan, sambil melihat bayangannya, dia melihat ada sosok putih berkeliaran di lehernya. Sebuah wajah yang tidak teramati mencuat dari balik lehernya, tampak seperti sedang memeriksa cermin. Qin Mu merasa merinding dan menatap Qiling Naga. Ada beberapa sosok putih berbaring di atasnya juga, dan mereka tidak jelas dalam penampilan. Dia melihat ke Yan dan di punggungnya juga ada sosok putih, itu membuat aksi pernapasan ke belakang kepalanya. Qin Mu menoleh ke kepala besar Raja Naga Tian, bahkan ada lebih banyak figur putih berbaring di atasnya. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Qin Mu dengan tegas membuka gerbang pengaruh surga, dan Naga Qiling membawa mereka dan melompat ke dalamnya, melarikan diri dari reruntuhan itu dan masuk ke Youdu. Begitu mereka melangkah ke Youdu, Qin Mu samar-samar mendengar teriakan belum jelas datang dari belakang mereka. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat banyak sosok putih meraih tangan mereka ke Youdu dari luar gerbang pengaruh surga. Qin Mu menutup gerbang pengaruh surga. Beberapa anggota badan patah jatuh dari tempat gerbang surga pengaruh telah menghilang, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan. Reruntuhan alam primordial benar-benar aneh. Qin Mu pulih dari keterkejutannya, sementara Naga Qiling dan Yan menari-nari menuju kegelapan di Youdu. Qin Mu membalikan harta ilahi, mentransformasikannya menjadi harta ilahi dari jalan iblis, kemudian ia mengeksekusi seni ilahi Youdu untuk menyeret mereka kembali. Qin Mu tertawa. Kamu tidak bisa menggunakan keahlianmu di sini, aku masih harus membawa kamu. Jangan terburu-buru meninggalkan tempat ini, kita akan menunggu seseorang untuk menjemput kita dan naik perahu gratis dari sini. Yaner bingung, dia melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana naik perahu gratis ini? Qin Mu yakin pada dirinya sendiri, tersenyum. Ini akan tiba segera. Setelah beberapa saat menunggu, ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata dengan kesal, apakah Yang Mulia Anda malas hari ini? Bagaimana dia masih belum muncul? Biasanya, tepat setelah aku membuka gerbang pengaruh surga, kapalnya yang kecil akan datang menjemputku. Biasanya Master Sekte berdiri di atas kepalaku, bisakah aku berdiri di atas kepala Master Sekte kali ini? Naga Qiling terkejut dan senang. Qin Mu melepas daun willow di jantung alisnya, kesadarannya bepergian ke tanah kata Qin dan berubah menjadi gambar dirinya saat mendarat di sana. Qin Mu bertanya,
penguasa bumi, mengapa Yang Mulia Anda tidak datang dan menjemput saya hari ini? Lava penguasa bumi merasakan tubuh asli Qin Mu dan menjawab, surga hancur, dan ada terlalu banyak kematian. Yang Mulia, sedang menuju ke sana untuk membimbing jiwa-jiwa orang mati. Saya melihat. Bisakah penguasa bumi mengirim seorang ahli untuk mengirim saya ke Akademi Sungai Li? Tanya Qin Mu. Lava penguasa bumi menatap lurus ke arahnya, tatapan Qin Mu penuh dengan ketulusan. Tanpa mengubah ekspresinya, dia melanjutkan, dari Youdu, aku tidak tahu jalan menuju Akademi Sungai Li. Penguasa bumi terdiam beberapa saat sebelum menjawab, aku akan mengantarmu ke sana secara pribadi, bagaimana dengan itu? Qin Mu sangat gembira, dia segera menjawab, bagaimana ini bisa dilakukan? Dia mengambil kembali kesadarannya, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia menoleh ke naga Kilin dan Yan Er, memberitahu mereka dengan nada rendah hati, penguasa bumi mengatakan dia akan secara pribadi mengantar kita ke Akademi Sungai Li. Naga Kilin agak kecewa. Pada saat yang tepat, embusan angin kencang tiba-tiba menghantam mereka dari dasar Youdu, menyapu Qin Mu, Kilin Naga, dan Yan Er. Mereka bergerak secepat angin dan kilat, melemparkan dan berputar, tidak tahu seberapa jauh mereka sudah terbang. Mereka bertiga pusing dan merasa terlempar ke dalam kekacauan. Setelah embusan angin hilang, wajah naga Kilin ditanam di tebing, dia terjepit di tebing tepat di luar Akademi Sungai Li. Yan Er telah berubah menjadi burung hijau dan berbaring dengan perutnya ke langit di atas pohon di tebing. Sementara itu, Qin Mu jatuh lebih dulu ke Sungai Li. Setelah waktu yang singkat, mereka bertiga merapikan diri. Ekspresi Qin Mu gelap, dan dia berkata dengan mengancam, acara hari ini tetap di antara kita bertiga, siapapun yang berani menyebarkannya akan dibunuh olehku. Memahami, naga Kilin dan burung pipit hijau mengangguk cepat-cepat. Qin Mu menatap naga Kilin dan berkata dengan ekspresi jinak, Fatih Dragon, apakah Anda tahu bagaimana Great Sun Saffron meninggal? Naga Kilin dengan cepat menjawab, kultus guru, saya sangat bungkam. Lihat, aku tidak pernah membocorkan insiden memalukan patriark. 2 bulan kemudian, Qin Mu mengangkat Yang Mulia Yu. Di sumber Sungai Surging, orang dapat melihat bahwa Sungai Surging hari ini tidak lagi mengalir keluar dari tebing reruntuhan besar yang rusak, tetapi mengalir melalui berbagai dunia. Aliran Sungai Surgawi mengalir keluar dari surga yang menggantung dari luar langit, bergegas ke bawah dan berkilau dengan pembiasan seperti batu giok. Benar-benar spektakuler. Qin Mu menunggu di sumber Sungai Surging selama setengah hari, duduk di atas permukaan sungai, namun kabut di sungai tidak muncul sama sekali. Ini harusnya adalah tempat yang Mulia Ling mencegat Sungai Celestial dan mengeksekusi seni dewasanya. Dia mengganti zat di dalam Sungai Celestial dengan dirinya sendiri dan mendemonstrasikan seni ilahi yang menakjubkan. Qin Mu berdiri dan pergi mencari di dunia Yin Surgawi. Kapal-kapal pasir dunia Yin Surgawi dipenuhi dengan logam surgawi Yin berlayar satu persatu, mengikuti aliran Sungai Celestial dan berlayar menuju kedamaian abadi. Qin Mu menaiki salah satu kapal untuk mengajukan pertanyaan, dan praktisi seni ilahi yang menjaga kapal pasir menjawab, ini atas perintah penasihat kekaisaran bagi kita untuk datang dan mengirimkan logam surgawi Yin. Imperial Preceptor mengatakan bahwa perdamaian abadi hari ini terbagi, dan kota-kota berjuang untuk mempertahankan diri mereka sendiri, dan dengan demikian, dia ingin kita mengumpulkan logam surgawi Yin untuk menempa Cannon ilahi Sunshot. Kota-kota besar terutama diharuskan memiliki satu Sunshot Divine Cannon. Bagaimana Anda akan berurusan dengan masalah batu obat? Tanya Qin Mu. Itu aku tidak tahu. Qin Mu bertanya lagi, apakah perjalanan ini aman? Praktisi seni ilahi menjawab, penguasa pemeliharaan naga telah memimpin raja-raja naga di sungai untuk melindungi kapal-kapal pasir di sepanjang perjalanan, jadi itu dianggap aman. Kadang-kadang, beberapa setan di sungai akan menimbulkan masalah, dan mereka telah menghancurkan beberapa perahu. Qin Mu mengangguk dan membiarkan mereka pergi. Di dunia Yin Surgawi, berdiri di depan istana Surgawi Yin Surgawi yang terletak di laut, Qin Mu memandang ke arah pantai. Dia melihat banyak praktisi seni ilahi bekerja keras, mengambil pasir dari air laut, memancing logam surgawi Yin dari laut, dan mengangkutnya ke dunia luar. Ada juga beberapa kota di tepi laut. Orang-orang perdamaian abadi dan reruntuhan besar tinggal di sana, menjauh dari dunia luar yang kacau. Ada juga beberapa praktisi seni ilahi yang mengajar di sana, dan daerah itu tidak lagi sepi. Agar dunia Yin Surgawi bisa menjadi seperti sekarang, itu bukanlah sesuatu yang aku harapkan. Di belakang Qin Mu, pasir hitam melemparkan dan berguling-guling, membentuk sosok seorang pria yang mengesankan. Sosok itu berbicara, perdamaian abadi tentu luar biasa. Jika diberi waktu, seberapa besar dan kuat Anda semua bisa menjadi? Anda bahkan telah membuat saya merasa takut. Qin Mu berbalik, tersenyum. Aku seharusnya sudah lama menyadari bahwa pasir jiwa hitam yang mulia tersembunyi di dalam dunia Yin Surgawi. Itu karena jiwa yang mulia disembunyikan di sini sehingga Dewi Surgawi Yin meninggal.
Putra surga Yin ingin mengendalikan dunia Yin surgawi, tetapi bukan karena ia ingin melawan Dewi surgawi Yin. Dia ingin menjaga jiwa Baginda yang terpencar. Sangat disayangkan bahwa Dewi Yin surgawi tidak menyadari hal ini dan karenanya dibutakan oleh putra surga Yin. Dalam pasir jiwa hitam yang bergelombang, sosok yang tidak jelas bisa dilihat. Ketika ia membuka mulutnya untuk berbicara, pasir jiwa hitam membengkak keluar karena getaran, namun pada akhirnya ia tidak bisa lepas dari pengekangannya. Yang muliamu menghidupkan kembali Dewi Yin surgawi, yang berarti Anda juga dapat membangkitkan saya. Setelah Anda menghidupkan kembali Dewi surgawi Yin, saya menyadari bahwa kesempatan saya ada di sini. Sangat disayangkan bahwa yang muliamu adalah yang muliamu, kamu benar-benar sangat sulit, selalu membodohiku. Sosok di pasir hitam itu melanjutkan, tapi kau tidak salah, aku, setelah semua, dewa kuno yang sudah mati, kau memang punya hak untuk bernegosiasi denganku, dan hak untuk bersekutu denganku. Qin Mu memandangnya dari atas ke bawah, bertanya tiba-tiba, siapa yang mengumpulkan jiwamu untukmu? Sosok di pasir hitam itu sedikit tersentak, tersenyum. Resmi, mengapa kamu menanyakan itu? Saya menemukan teknik untuk membangkitkan jiwa. Apakah seseorang mengumpulkan jiwamu atau tidak, hanya perlu satu tatapan agar aku tahu. Qin Mu melanjutkan dengan acuh tak acuh, di dunia ini, tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali dewa-dewa kuno. Faktanya, hanya ada satu, dan orang itu adalah saya. Namun, ada beberapa yang bisa mengumpulkan jiwa. Kembali pada hari itu, saya mengundang 5 orang untuk datang ke sini untuk mengatur sistem rune dari dunia Yin surgawi. Mereka adalah Yama dari Fengdu, pendeta kekaisaran perdamaian abadi, Su Shenghua, kaisar manusia leluhur pertama, dan Saint Woodcutter. Setelah mereka menyempurnakan sistem rune dunia surgawi Yin, mereka menandai rune di tebing di tepi laut. Bahkan dengan sistem rune, untuk dapat menyimpulkan teknik mengumpulkan jiwa akan membutuhkan lebih dari kemampuan manusia normal. Untuk mengumpulkan jiwa seorang kaisar surgawi akan membutuhkan lebih banyak ahli-ahli. Siapa orang ini? Kaisar surgawi, yang berada di dalam pasir hitam, tetap diam. Pada saat ini, dari Heavenly Yin Palace, sesosok berjalan keluar sambil tersenyum. Ini aku. Yang muliamu, sudah lama sejak kita bertemu. Apakah Anda masih ingat saat itu ketika Anda memetik kompas saya? Mata Qin Mu melebar saat dia melihat ke arah sosok itu. Seorang Taois tua yang ceroboh berjalan keluar, rambutnya berantakan, dan dia tampaknya tidak peduli dengan penampilannya, dan tangannya memegang kompas. Meskipun ia tampak sangat tua dan hina, tatapannya sangat cemerlang, seolah-olah itu mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas. Qin Mu menarik napas panjang dan tersenyum. Dao Ancestor, sudah lama. Taois tua yang ceroboh maju untuk memberikan penghormatan. Dao tua dari aliansi surga memberikan penghormatan saya kepada yang muliamu. Hati Qin Mu tersentak, sudut matanya berkedut, ia berteriak, Dao Ancestor, Anda juga bagian dari aliansi surga. Taois tua yang ceroboh tertawa menjawab, yang muliamu pasti sudah bertemu dengan biksu tua itu? Dia juga salah satu penatua pendiri aliansi surga. Qin Mu merasa pusing. Buddha Brahma juga merupakan bagian dari aliansi surga? Salah satu inkarnasi Buddha ini telah tinggal di tanah kata Qin di jantung alisnya. Meskipun dia tidur siang, peristiwa apapun yang terjadi di tanah kata Qin tidak akan menghindarinya. Mungkinkah mereka juga terlibat dalam mengambil kendali surgawi langit?